Karya ini dimulai dengan cerita masa lalu di sebuah padang rumput luas dengan domba-domba kecil. Tiba-tiba, langit mulai retak, si penggembala malang sudah membuka matanya lebar-lebar. Vi dan satu mata raksasa lainnya muncul menatapnya, hari itulah invasi Raja Iblis dimulai. Dan makhluk tak terhitung jumlahnya muncul. Tebak siapa yang muncul bersama para Raja Iblis? Ya Tuhan! Ah, tidak. Oke. Aku kira mereka adalah para yang terbangun, tapi kali ini mereka adalah ksatria ilahi yang melayani Tuhan, dan situasinya sangat religius di sini. Mereka membuat sumpah kepada Tuhan dan melalui janji itu, mendapatkan kekuatan supranatural. Dan mendorong monster-monster keluar dari bumi. Namun, miasma iblis, yang merupakan zat dari kerajaan iblis, tetap terkonsentrasi tinggi di berbagai area. Sebagian besar tempat di mana zat itu ada menjadi rusak dan mati. Di sebuah kota yang ditinggalkan, terlihat sebuah tanaman. Raksasa sedang memakan tubuh yang tergeletak di sana. Nak, pergi dari sini. Wah, itu seorang wanita terbalik, dan cerita mengatakan bahwa yang selamat benar-benar menjadi iblis. Ah, tapi seseorang datang dan memotongnya. Sisa tanaman itu jatuh ke tanah seperti sampah. Wakil Komandan Ksatria Ilahi, Kuirandis, berkata bahwa mereka datang terlambat. Oh, bahkan nama senjata Kian Verte, dan jika seseorang memanggil wakil komandan, dan mengatakan bahwa bulan merah muncul. Wah, kawan. Terakhir kali aku melihat bulan merah dalam sejarah. Kejadiannya tidak berakhir dengan baik. Tiba-tiba mereka mendengar ketukan, dan seseorang berkata itu berasal dari bangunan di depan. Mereka seharusnya berhati-hati saat bulan ini ada di langit. Apa saja bisa terjadi. Kuirandis mendekati lahan itu dan di dalamnya. Dia melihat seorang manusia, seorang bocah botak dengan mata yang sangat berjauhan. Tampaknya ini adalah protagonis kita. Karena kita maju 15 tahun setelah dia ditemukan. Di kafetaria panti asuhan, seseorang berkata bahwa berkat ksatria ilahi mereka bisa makan, mereka seharusnya bersyukur. Namun, seseorang memanggil pria di depan. Licha yang ingin tahu mengapa porsi makannya sangat sedikit seperti itu. Kakaknya tampak tidak senang mendengar itu, lalu dia berbalik dan berkata itu bukan masalah besar. Dia memperhatikan semua orang di kafe sambil teringat bahwa desanya diserang oleh para iblis saat dia masih kecil. Dia satu-satunya yang selamat. Dan dia dibawa ke tempat ini untuk dibesarkan oleh para ksatria. Semua orang merasa aneh karena bayi sendirian bisa selamat. Selain itu, mereka bilang tanda lahir. Di wajahnya adalah bukti bahwa dia anak dari monster. Dengan kata lain, kan, nak? Saat itu, seseorang melemparkan banyak ikan busuk dan makanan ke dalam mangkuknya, bilang bahwa yang ada di sana tidak cukup untuk makhluk itu. Semua orang di tempat itu curiga bahwa dia bukan manusia, dan karena semua orang di sana juga kehilangan keluarga mereka karena iblis, jelas dia tidak disukai. Orang yang melempar makanan itu memanggil seorang anak di sebelahnya yang sedang menangis, dan Licha tahu anak itu baru datang kemarin. Pria besar itu berjongkok dan berkata bahwa ayah anak itu dimakan oleh monster yang menyamar sebagai manusia. Tepat dari ras yang sama dengan Licha, dan dia ingin dia minta maaf. Waduh, tokoh utama tampak bingung, tidak mengerti, tapi anak setan itu sudah berkata agar dia mengembalikan ibunya. Bahwa dia monster yang konyol, dan kemudian pria itu menempelkan kepalanya ke lantai. Berkata bahwa jika disuruh minta maaf, lebih baik dia patuh. Dengan itu, kasihan sekali, dia pun minta maaf, kan? Apa boleh buat, si putih rambut itu. Kupikir dia akan membentuk aura yang keren, tapi sepertinya dia harus berkembang dulu dengan cara yang kasar di lantai. Dia bilang rutinitasnya sama selama lebih dari 1 dekade. Pada dasarnya, kamu tidak boleh keluar dari tempat ini sampai menjadi dewasa. Selain itu, saat kamu berumur 15 tahun, kamu bisa dikirim oleh para pendeta untuk menjadi ksatria ilahi. Pada dasarnya, kan? Kamu harus melewati ujian-ujian itu. Dan, sebentar lagi, tinggal 5 hari lagi sampai itu terjadi, dia sudah tidak tahan lagi. Dia berada di panti asuhan sialan itu dan tidak sabar untuk keluar dari sana. Akan jauh lebih baik jika dia benar-benar bisa menjadi ksatria ilahi seperti itu. Dia maju ke sebuah patung, dan seseorang berkata bahwa upacara akan segera dimulai. Siapapun yang sudah berumur 15 tahun dan memiliki keinginan menjadi ksatria, cukup melangkah maju dan mengucapkan sumpah. Si botak di samping Licha sudah bilang kalau monster seperti dia tidak akan pernah menjadi ksatria ilahi. Lalu pendeta meminta mereka, sekali lagi, satu persatu, melangkah maju dan mengucapkan sumpah untuk cawan ini.
Mereka yang cairannya berubah menjadi biru tidak akan bisa menjadi ksatria. Dan mereka yang berubah menjadi emas adalah yang bisa meminumnya. Lalu mereka menerima sumpah dan kekuatan agar sumpah itu berlaku. Mereka harus memberikan sesuatu yang paling berharga untuk dewa ini. Selain itu, upacara ini hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup. Jadi mereka harus berhati-hati dengan apa yang akan mereka persembahkan. Si botak adalah yang pertama, dan dia bersumpah tidak akan pernah lari dari monster lagi. Adik perempuannya dimakan oleh makhluk yang ada di depannya. Dan sekarang dia bersumpah tidak peduli seberapa berbahaya mereka. Dia akan membunuh setiap dari mereka. Cawan mulai bersinar di seluruh ruangan. Dan tiba-tiba cairannya berubah menjadi emas. Orang itu bilang bahwa seorang bangsawan benar-benar muncul. Dan sekarang dia tidak akan pernah bisa lari dari makhluk-makhluk itu. Dia mengambil cawan itu, pendeta. Memberkati, dan ruangan langsung bersinar karenanya. Orang itu merasakan kekuatan aneh mengalir dalam tubuhnya. Semua orang di sana terkesima, bro. Dan yang kedua maju sambil berkata bahwa dia bersumpah akan menjadi pengembara. Tanpa keluarga saat dia meninggalkan tempat ini. Itu karena keluarga adalah hal terpenting baginya, sepertinya. Itu juga berhasil, yang lain maju. Mengucapkan sumpah dan itu juga berhasil. Gadis itu maju. Mengucapkan sumpah dan berhasil, Laika juga yakin dia akan berhasil. Tapi jelas, kan? Ketika semuanya berhasil untuk semua orang. Sayangnya harus gagal untukmu. Protinha, si pria menyuruhnya melangkah maju. Dia maju dengan gugup dan dia berkata bahwa dia bersumpah akan menjadi ksatria untuk melindungi orang-orang. Namun, dia berhenti di situ, agak bingung tidak tahu harus berkata apa, karena dia tidak bisa memikirkan apapun yang bisa dia tawarkan, dia ingin keluar dari tempat ini dan bahagia. Namun, dia tidak punya apa-apa untuk diberikan. Orang yang ditantang secara mental lupa bahwa bisa berpikir. Sebelum melangkah maju, ya? Seorang jenius. Tapi dia di sana berteriak pada dirinya sendiri. Bahwa pasti ada sesuatu yang penting di dalam dirinya yang bisa dia tawarkan. Tiba-tiba, energi aneh muncul di tubuhnya. Dan dia agak bingung saat itu. Cairan di piala di panggung mulai berubah menjadi lendir ungu. Aneh, pendeta saat itu berkata bahwa dia belum pernah melihat warna yang menakutkan seperti itu dan langsung mengumumkan bahwa upacara selesai. Semua orang harus keluar dari sana. Laika hendak berkata sesuatu. Tapi meminta untuk menunggu, ketika tiba-tiba, sebuah lengan gila terpotong. Terbang keluar, astaga. Orang-orang di belakang berkata bahwa, seperti yang semua orang duga, dia memang benar-benar monster. Apa itu? Orang-orang yang sudah bangkit sudah membawa tombak. Peluk, astaga. Aku juga ingin bangkit. Mereka memperingatkan akan membunuhnya sekarang, mengatakan bahwa bajingan yang menyamar sebagai manusia itu tidak akan keluar hidup-hidup hari ini. Namun, saat itu, pendeta menyuruh mereka berhenti. Karena kekuatan itu tidak boleh digunakan melawan manusia. Pada saat yang sama, langit-langit mulai retak dan sebuah pukulan besar muncul dari atas, menguapkan pria itu. Ketika mereka melihat ke langit-langit, astaga, ada iblis dengan tanda di dahinya. Menatap semua orang, orang-orang berteriak panik. Dan tampaknya bukan bagian dari naskah, karena pendeta itu juga ketakutan. Makhluk itu melakukan serangan klasik Titan, menangkap kakinya dan melemparkannya ke gigitan. Sang imam menyuruh semua orang mengungsi dan memanggil para ksatria ilahi. Namun, saat itu dia ingin ditangkap sementara makhluk itu berlari ke arah sana. Si Licata di sana, tubuhnya sudah setengah hilang. Terlihat agak ketakutan, tapi tenang. Untuk seseorang yang kehilangan satu lengan, dia cukup santai, ya? Santuy. Yang paling menakutkan baginya adalah iblis yang ada di depannya itu. Dan si botak itu berkata pada Lica untuk minggir, bahwa dia akan melarikan diri. Namun, anehnya, dia mulai menatap makhluk itu dan tetap berdiri di sana. Saat itu dia teringat saat sumpah bahwa dia tidak boleh lari lagi dari makhluk-makhluk itu. Saat itu, monster datang dari belakang, sementara dia menangis putus asa, dan juga dibunuh. Satu lagi yang akan dimakan, sementara anak-anak menjadi termotivasi. Mengaktifkan aura, berkata bahwa mereka harus mempertahankan tempat ini. Bro, langsung menyerang, semuanya seperti boneka Dragon Ball Z. Sementara Lica mengamati. Dan yakin bahwa dengan kecepatan ini dia juga akan dimakan. Namun, apa yang bisa dia lakukan melawan makhluk seperti itu? Dia bahkan tidak menerima kekuatan apapun saat itu. Makhluk raksasa itu, yang baru aku lihat, sepertinya punya payudara jempol. Bro, dia menatapnya dengan lidah panjang dan melancarkan serangan yang di mulutnya ada lidah.
Licha menatap itu dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan mati. Di tempat yang tidak masuk akal seperti ini. Saat itulah dia teringat cawan yang ada di belakang, yang seharusnya berubah warna. Seharusnya memberi kekuatan, serangan datang dan dia memutuskan tidak peduli. Saat itu, lebih baik minum benda menjijikan itu daripada mati di sana. Begitu dia meminum cairan itu, dia langsung pingsan. Kepalanya terbentur dan lidah melilit tubuhnya. Waduh, bro, aku. Kupikir dia akan menjadi gila, tapi bocah itu benar-benar diinjak. Ah, tapi tidak akan mudah. Ledakan terjadi di bawah lidah yang terbakar itu. Dan bocah itu bangun dengan sangat sedih, itu benar-benar mengubah segalanya. Rambut panjang hitam, sekarang di mana kiloanku? Dia menatap tangannya tanpa mengerti apa yang terjadi, bertanya-tanya apakah itu benar-benar dirinya. Saat itu, dia merasakan sensasi aneh, tubuhnya dingin. Energi aneh mengalir dalam nadinya, dan monster di dalam dirinya menatapnya. Monster itu melancarkan serangan, tapi dia berhasil menghindar dan berdiri berhadapan. Dia berlari maju ke arah lengan, mencapai ujung, menangkap dan menahan. Melempar ke arah lidah dan mengaktifkan sihir ledakan. Membentuk lingkaran, lebih dari itu ada kilatan ungu keluar. Apa itu, bro? Bocah itu sudah berevolusi. Super Saiyan 16 sedang terbang di sana, menatap. Membentuk aura, dia turun ke tanah dan kembali ke bentuk semula. Dia di sana, kelelahan dari kekuatan yang dipakai, sementara orang di belakangnya mengira itu mustahil. Mereka pasti sedang mempermainkannya. Lemah, tapi dia sadar lengan itu. Yang sebelumnya sobek dan dimakan kembali normal. Tapi apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Kata, pemurnian, bergema di ruangan. Sebuah pedang raksasa. Sebesar gedung muncul, jatuh tepat di dada monster itu. Seseorang menginjak pedang itu dan berkata tidak boleh membiarkan tubuh ini di sana. Kalau tidak asma saya akan menyebar ke seluruh kota. Orang itu minta maaf karena terlambat, ingin tahu apakah bocah itu yang mengalahkan monster. Laika langsung mengenali dia sebagai salah satu ksatria ilahi. Sepertinya dia datang menghancurkan semuanya, karena sekarang langit cerah. Dan dia bilang bocah itu sangat mengesankan, membunuh sesuatu yang terbangun seperti itu bukan hal biasa. Dia adalah komandan ksatria ilahi, Arthur, tapi bro. Arthur itu punya pinggang yang sangat ramping dan pinggul yang lebar, ya? Apakah ini serius, Laika? Tapi dia terkesan dengan pedang besar yang dia bawa. Dia belum pernah melihat sesuatu seperti itu seumur hidupnya, saat itu. Seseorang memanggil komandan Arthur dan menyuruhnya berhenti meninggalkan mereka. Kapten Pinggul Lebar bilang semua orang terlalu lambat. Tapi, dia terkejut karena itu komandan di depannya. Dia tahu, jika orang itu mengenalinya. Dia bisa keluar dari panti asuhan. Ah, tidak, dengan anting itu dia melihat ke samping. Sangat imut. Tidak mungkin sang seniman melakukan itu. Tiba-tiba, Licha berlari ke arahnya, memanggil ksatria ilahi. Dan berkata bahwa menjadi bagian darinya selalu menjadi impiannya. Dia selalu mengagumi mereka dan meminta untuk bergabung. Tapi, si bocah nakal di sampingnya berkata, "Tolong bunuh monster itu." Arthur memperingatkannya agar berhati-hati dengan apa yang dia katakan. Tentang teman-temannya, tapi pria itu bilang bocah itu satu-satunya yang selamat dari desa itu. Selain itu, dia melihat bocah itu berubah tanpa sumpah dan menggunakan kekuatan aneh. Tidak mungkin dia manusia. Monica mau menjelaskan? Tapi, aduh, gila. Ayo, pukul saja muka si bodoh yang berputar-putar itu. Dan si gadis galak bilang dia baru saja diselamatkan oleh bocah itu. Meski begitu, dia masih ngomong begitu. Memang benar-benar tidak tahu terima kasih. Si bodoh itu jadi merah dan minta maaf. Sementara sang protagonis agak terkejut, tapi sekarang dia menoleh ke bocah kita dan ingin tahu kenapa dia tidak membuat sumpah. Licha bilang. Tepat saat dia akan mengucapkan kata-katanya, iblis muncul. Tapi dia mendapat kekuatan untuk bertarung dan meminum isi piala suci. Yang juga berubah. Jadi, dia punya kekuatan. Tapi, dia menjawab tanpa sumpah, mustahil mendapatkan kekuatan. Jadi, apa yang diambil darinya? Atau kenapa kekuatan itu bangkit? Licha bingung sampai dia bilang dia menarik perhatiannya. Dia ingin melihat apakah kekuatan yang dia miliki, dia agak tidak mengerti. Tapi dia hanya menyuruhnya mengaktifkan, menodai apa yang dia punya. Karena dia ingin melihat dengan matanya sendiri. Masalahnya, dia sama sekali tidak tahu bagaimana mengaktifkan kekuatan itu. Agak, ya, dia pergi sendiri saat minum cawan itu.
Arthur menyilangkan tangan dan berkata itu bisa diselesaikan. Dengan cepat, dia menangkap anak itu dari bawah ketiak dan membawanya ke atas. Tim Rocket, yang terlempar keluar dari stratosfer di bawah sana. Dia berteriak bahwa sekarang dia hanya perlu mengaktifkan kekuatannya. Kalau tidak dia akan jatuh dan mati. Sementara temannya bilang dia iblis, nyalakan, jatuh sambil mengucapkan sesuatu yang luar biasa, kan? Apa sih maksud wanita ini, teman-teman? Dia melewati awan. Bilang kalau itu tidak aktif, dia akan celaka. Yang lebih parah, di tengah langit. Yang tampak seperti iblis menatapnya, dan dia agak bingung. Di bawah sana, Arthur. Dengan tenang bilang dia lupa kalau itu wilayah burung. Pemakan langit. Temannya bilang ini bukan saatnya dia tenang. Apalagi anak itu pasti akan dimakan. Tapi, sebelum dia sempat bicara, makhluk itu sudah menggigitnya, dan keduanya berdiri di situ menyadari mereka telah berbuat salah. Saat itu, pria itu mulai terbang sambil bilang dia harus membantu Heli. Bro, di karya ini, orang-orang benar-benar seperti Dragon Ball Z. Dia bilang ini tak terduga, tapi mungkin. Ini adalah kesempatan sempurna untuk mengembalikan kekuatan anak itu. Temannya menjawab memang dia iblis. Betul. Sementara itu, di langit, Licha ada di perut Alive. Menyadari dia sedang terkikis. Di sekelilingnya hanya ada sisa-sisa korban. Dia tahu kalau beberapa jam lagi di situ, dia akan mati. Dan itu mudah saja, bro. Karena ada makhluk di belakangnya yang hendak menggigitnya. Kamu akan mati di detik berikutnya, itu. Benar. Tapi dia teringat anak botak yang menyuruhnya mati. Itu malah membuatnya semakin marah, berpikir dia di situ karena kesalahan. Anak sialan dari panti asuhan yang bicara sesuatu. Padanya, sungguh. Anak-anak itu dan para ksatria ilahi adalah yang terburuk. Namun, tidak mungkin dia mau mati begitu saja di tempat seperti itu. Dia berubah lagi. Sementara perut makhluk itu menyerangnya dari segala arah. Di bawah sana, si rambut biru. Dia bertanya padanya kenapa dia begitu ceroboh. Namun, dia berkata ingin tahu apakah kekuatan untuk mengalahkan iblis yang tidak terklasifikasi sendirian akan menjadi keuntungan bagi mereka. Tiba-tiba, di langit, perut makhluk itu mulai membengkak. Sebuah X muncul di dada, tumbuh, muncul menggoresnya. Awalnya, di atas perut, dan mulai terbang. Saat dia akan jatuh ke tanah, dia merentangkan tangan dan membuat dampak udara, mengurangi kejatuhan itu. Komandan berambut biru datang membantu, bertanya apakah dia baik-baik saja. Dan berkomentar bahwa dia tampak agak utuh. Namun, Arthur dari latar belakang berkata aneh dia bisa membunuh makhluk itu. Dia harus berada di level wakil komandan, bro. Dan berkata 15 tahun lalu seorang bayi ditemukan di sebuah rumah kosong. Dan tampaknya dia tumbuh cukup besar, bukan, Keiran? Ah, benar, itu orang yang menyelamatkan piring kecil di awal. Bro, keren banget. Aku belum pernah lihat itu terjadi, ya? Menyelamatkan dan menemukan setelah 15 tahun. Namun, dia berkata tidak tahu apa-apa tentang itu. Selain itu, untuk bocah itu, mungkin lebih baik mati saat itu. Namun saat ini, Arthur memanggil orang bodoh di samping dan memberitahu bahwa dia akan membawa anak ini. Karena mereka perlu menjaga kekuatan anak itu di bawah pengawasan mereka. Selain itu, dia bilang akan memberikan petunjuk. Dalam situasi mereka sekarang, tidak ada urusan dengan identitas seseorang. Manusia butuh bantuan apapun. Karena mereka punya sangat sedikit waktu tersisa. Adegan berganti ke kereta kuda. Tiba-tiba, Selfie berubah jadi sesuatu yang agak rumit. Dan protagonis kita tertidur di sana. Aku kira itu pangkuan yang nyaman. Apa itu? Anak kepala besar di paha? Dia membuat keputusan terburuk dan melompat ke samping, lari ketakutan dari wanita itu. Memang benar wanita itu melemparkannya ke langit, lebih baik lari. Dia bertanya dia di mana dan kemudian menyadari bahwa dia berada di semacam kereta terbang. Arthur menjelaskan bahwa mereka kehabisan waktu dan harus berangkat. Sebelum dia bangun, sayangnya, dia tidak sempat berpamitan dengan siapapun di tempat itu, ya? Dia tertawa mengatakan lucu dia bilang begitu, tapi saat itu dia mulai sadar. Dia bertanya apakah itu bagian dari Ordok Ksatria, dia bilang iya. Mulai hari ini, dia berada di bawah perawatan para ksatria, dia agak bingung, kan? Apa maksudnya berada di bawah perawatan? Dia menjelaskan bahwa keberadaan anak itu adalah sebuah ketidakwajaran bahkan bagi mereka. Mereka belum tahu apakah dia orang yang bisa dipercaya. Dan itu akan ditentukan dari apa yang dia lakukan. Dia bilang mengerti. Tapi dia ingin tahu apa yang terjadi dengan panti asuhan.
Yang mereka jelaskan adalah bahwa area penting gedung itu hancur. Jadi diputuskan bahwa itu akan resmi ditutup. Semua anak dan staf yang bekerja di sana akan dibagi dan dikirim ke panti asuhan lain. Arthur juga bilang yang paling menyedihkan adalah kebanyakan anak-anak hampir membuat sumpah mereka. Dan dia ingin tahu apakah ada seseorang yang peduli padanya. Merindukannya, namun, dia hanya ingat penghinaan yang mereka alami dan bilang tidak ada siapapun sama sekali. Namun, yang paling penting adalah dia ingin tahu, kan? Kemana mereka akan pergi? Dia menjelaskan bahwa dia akan pergi ke markas di ibu kota suci kota Alha, tempat berkumpulnya banyak satria dan kadet lain seperti dia. Mereka sedang bersiap untuk mempertahankan tempat itu. Karena bencana besar dari zaman mitos bisa terjadi kapan saja. Dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan, dan dia hanya menyuruhnya melihat keluar jendela. Di luar, terlihat langit mulai retak. Dan cerita itu menceritakan tentang retakan itu. Yang muncul di langitnya, hujan turun. Yang muncul di langitnya, hujan turun. Tak terhitung monster dan makhluk dari dunia lain, dipimpin oleh Raja Iblis dan Raja dari dunia lain. Mereka berusaha menjadi dewa di dunia ini, Raja Iblis dan Iblis Surgawinya. Berhasil menaklukkan dan menghancurkan sebagian tempat ini, merusaknya dengan esensi iblis. Namun, pada akhirnya, Ordo Prajurit Ilahi berhasil mengusir mereka dari tempat ini, para iblis dikepung dan disegel di tepi benua. Itulah alasan mereka memiliki tempat yang layak huni untuk manusia. Masalahnya adalah populasi terus menyusut. Dan jelas semakin sulit untuk mempertahankan. Dia tidak yakin kenapa retakan-retakan itu muncul lagi. Satu-satunya yang mereka tahu adalah sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya akan terjadi, dan satu-satunya yang bisa melakukan sesuatu melawannya adalah mereka, dari Ordo Ksatria. Dia berdiri di sana agak bingung saat dia datang. Meletakkan tangan entah di mana, bro, menempel di wajah dan bilang bahwa dia menaruh banyak harapan pada kekuatannya itu. Si protinya jadi merah semua, dan aku mengenali potensinya dari lebar yang dibuat sang ilustrator, bro. Si protinya ada di situ, kan? Dan Arthur, apa-apaan ini, nak? Saat dia semakin mendekat, bilang bahwa dia melihat cahaya aneh di matanya. Saat dia berubah, ledakan yang dia putar dengan pedang itu. Dan regenerasi lengannya yang katanya terpotong. Dia telah menemukan kekuatan yang membuatnya sangat tertarik. Dia tidak tahu apa yang dia tawarkan dalam sumpah itu, tapi ingin dia gunakan bersama mereka dalam pertarungan ini. Bro, dia menjilat keringat yang jatuh dari dagu. Astaga! Gadis ini agak aneh, dan si protinya bilang itu oke, kan? Dia membantu. Ya sudah, apalagi, demi Tuhan? Tapi dia juga sudah menendang sedikit, bilang itu urusannya sendiri. Dia punya pekerjaan untuknya sekarang. Aku kira dia akan jatuh seperti orang bodoh. Tapi lihat anak itu, anak yang memanjat batang pohon dan berhasil jatuh dengan tenang. Santai. Saat itu, dia sadar tubuhnya tidak terluka. Dan anehnya terasa jauh lebih kuat. Dari atas, dia berteriak. Dari atas sana, dia berteriak. Mengatakan bahwa mereka yang membentuk perjanjian mendapatkan dua jenis kekuatan. Ada kebenaran khusus, seperti pedang, dan kemampuan fisik. Yang jauh melampaui manusia biasa, dan sekarang dia harus tahu bahwa Ordo Ksatria tidak hanya membunuh makhluk, mereka juga harus membersihkan sampah. Dan itu adalah pekerjaan pertamanya. Setelah selesai, dia bisa pergi ke kota. Dan sebaiknya berhati-hati agar tidak salah arah. Si Brota benar-benar bingung. Ingin tahu apa maksudnya membersihkan sampah, saat dia mendengar langkah di samping. Dan seseorang berkata bahwa hampir saja masuk Ordo itu. Salah satu dari mereka bertanya apakah Ordo Ksatria dan kereta sudah pergi. Pria berjenggot di depan ingin tahu siapa bocah itu. Mereka mendengar suara keras dan ingin tahu apakah itu dari dia. Satu-satunya masalah adalah dia tidak tahu siapa mereka. Dan mengapa mereka ada di tengah hutan itu. Pria itu bertanya apakah dia anak terlantar atau seseorang yang kehilangan keluarganya karena monster. Suara lain hanya menjawab bahwa itu tidak penting. Mereka akan menangkap dan menjual. Mereka hanya ingin mendapatkan uang, tidak peduli. Saat itu, Licha menyadari bahwa mereka adalah penjahat dan mungkin pembersihan itu melibatkan menyingkirkan mereka. Saat melihat ke samping, dia melihat pria itu membawa 3 anak kecil. Dan pria itu berkata agar dia ikut segera sebelum terluka. Meskipun saat dia dibeli, dia tidak bisa menjamin apa-apa. Satu-satunya yang melihat bocah itu. Ingat bahwa dia pernah mengalami situasi serupa, sobat gemuk. Lalu berkata pada anak itu agar diam dan ikut segera. Sementara si Brota, di sisi lain, sudah berkata agar dia melepaskan anak-anak itu. Kalau tidak,
dia akan disobek. Bro, anak itu sudah mulai membentuk Laurinha yang sangat manis. Mengatakan bahwa pekerjaan pertama yang diberikan komandan padanya adalah menyingkirkan mereka. Pria itu lalu berkata bahwa dia tidak peduli siapa bocah itu. Dia berada di wilayah mereka, jadi terserah dia. Mereka akan menghabisi bocah itu sekarang. Semua langsung menyerang. Kilauan cahaya kemana-mana, dan ketika mereka sadar, bocah itu sudah menghilang. Dalam sekejap, dari satu tempat ke tempat lain, dia pergi ke anak-anak untuk memberi mereka aura penyembuhan. Dan, bro, semua sudah gemetar, anak-anak itu agak bingung. Seorang pria kekar melemparkan panah. Astaga, bro, sayang sekali otot-otot itu terbuang sia-sia. Namun dalam sekejap, protagonis berubah menjadi bayangan. Dia bertanya-tanya kemana dia pergi, melihat ke samping. Dia ada di sana. Sekarang dia persis seperti bulan bagi bocah itu. Lihat itu melawanmu, kan? Satu panah lagi yang sia-sia, datang si protagonis, lebih tidak efektif lagi. Melemparkan api besar Grand Chase, astaga. Membuat tembok api di depan semua orang, dan di tengah api itu, dia berjalan dengan rambut panjangnya. Jujur saja, aku rasa akan lebih keren kalau rambutnya putih, akan lebih bagus. Namun, dia memberikan ekspresi itu. Dan, bro, sebelum mereka bisa menjawab, dia sudah membelah tubuh semua orang, seperti Photoshop anak-anak. Apa-apaan ini, nak? Pertarungan cuma satu panel, semua tubuh sudah ada di tanah terbakar. Monica, namun, merasa ada sesuatu yang salah. Saat itu seseorang berkata padanya untuk tidak bergerak, dan saat dia melihat ke belakang, pria itu memegang pisau di leher salah satu anak, mengatakan bahwa jika dia melangkah maju, anak itu akan dibunuh. Si perak menatap dengan acuh tak acuh. Menyadari bahwa memang masih ada satu yang tersisa, mereka diam selama beberapa detik. Darah mulai mengalir dari wajah bocah itu, si perak lalu mematikan pedangnya dan berkata bahwa dia mengerti. Membuat drama besar dan mengatakan padanya bahwa dia tidak akan mendekat. Jadi biarkan saja anak-anak ini pergi. Pria itu, namun, berkata tidak mungkin. Anak-anak itu adalah barang yang sangat berharga. Selain itu, siapa dia sebenarnya? Anak-anak itu sudah kehilangan keluarga mereka karena iblis. Lebih baik mereka dibeli seseorang daripada menjadi santapan monster. Meskipun pembelinya pria tua mesum, setidaknya anak-anak itu akan baik-baik saja. Saat itu, sesuatu melintas di samping. Dan lengannya terpotong oleh api. Si protagonis yang dramatis itu sangat pintar, kan? Yang langsung memotong tangan yang memegang pisau, dan dia bahkan mengatakan pada si Gote bahwa, aku sudah bilang tidak akan mendekat, astaga, gila. Bukan cuma lengan, kepala juga kena bareng. Bener juga, ya? Lebih baik langsung bunuh daripada cuma potong lengan pakai pisau. Aku belum pernah mikir dari sudut itu, si protagonis terkesan. Dia sempat mikir sebentar buat nyebarin api aneh itu ke lantai. Dan ternyata bisa, dia nggak nyangka itu sesakti itu. Terus dia tanya apakah bocah itu baik-baik saja, soalnya dia gemetaran banget. Dan dia tahu itu wajar, bocah itu ketakutan. Tapi bocah itu ngumpulin nyali dan memeluk kakinya. Anak kita ngelus dan bilang itu sempat bikin takut sebentar. Bocah itu takut sama kedekatan Arthur. Dia lagi ngeluarin 10.000 lay per detik, lalu berubah balik. Kelelahan, dia jatuh ke tanah di tengah anak-anak. Sementara itu, di kastil, si besar marah, pengen tahu apa yang terjadi hari ini. Anak-anak kecil bawa perak, apalagi yang kamu harapkan? Bocah itu bilang dia yang pegang kendali. Yang gak mau mendekat itu ulah bajingan itu. Semacam itu, dia angkat bocah itu ke pundak. Bilang itu memalukan bikin masalah sama orang yang seharusnya dia selamatkan. Aneh, dia malah ngorok manis sambil ngiler. Sementara si cowok bilang itu aib, tapi sekarang pengen tahu apa yang bakal mereka lakukan. Dari atas ada sekelompok orang yang ngeliatin, bro, selamat datang di Fran. Teman cewek lain datang, bilang wajahnya waktu tidur itu imut banget. Kenneth bilang hati dia terlalu lembek buat dia. Bocah itu dapat X, si pengebom bernama Griff. Bilang memalukan sampai capek banget cuma buat kerjaan bersih-bersih sederhana. Sementara Jack bilang dia kecewa sama semua yang mereka omongin tentang bocah itu. Di latar belakang, Arthur, ganteng banget, duduk di tahta. Bilang mereka lagi nilai bocah yang baru bangun itu. Bro, mereka terlalu kejam buat dia. Mereka bakal terus ngawasin, itu yang diputusin. Tapi jelas mereka berharap dia berkembang jauh lebih dari itu. Lain kali, kamu jangan pindah ke bagian lain dari kastil. Buah di meja dan pesta disajikan untuk anak laki-laki kita yang sedang ngiler dengan penuh semangat. Tidak percaya bahwa semua ini benar-benar untuknya, dia mulai makan semuanya, bahkan lebih. Ketika seseorang bahkan menawarkan segelas minuman, gila. Bahkan ada beberapa pelayan cantik, bro. Dia minta maaf karena merepotkan.
Dan dia bilang dia tidak perlu khawatir, bisa makan dan berlama-lama sesuka hati. Monica menyadari bahwa, di tempat yang berbeda dari panti asuhan itu, dia bisa makan dengan tenang. Tanpa ada yang mengganggunya, sungguh. Sangat berharga bergabung dengan Ordo Ksatria. Namun, saat itu, seseorang memanggilnya. Dari belakang, anak itu bertanya apakah dia Licha. Si perak menoleh agak canggung dan bilang iya, dan kalau orang itu datang ke arahnya. Dia menatap tajam, membuatnya agak bingung. Dia berbalik dan bilang memang. Dia punya wajah bodoh dan menyuruhku ikut. Bilang mereka sekarang akan tahu apakah dia bodoh yang berguna. Atau bodoh yang tidak berguna. Licha, semua jadi bingung. Kenapa orang ini tiba-tiba muncul dan ngomong hal-hal seperti itu? Tapi orang itu memperkenalkan diri sebagai Kenneth, dia itu, kan, yang kedua dalam komando. Si perak agak takut, tapi pria itu cuma menyuruhnya diam dan cepat ikut. Lalu dia tanya ke gadis di samping, sampai kapan dia akan pakai baju itu? Sekarang masuk akal kenapa ada banyak pelayan cantik seperti itu, ya? Sebenarnya, itu Fran dengan pakaian pelayan. Sepertinya dia gadis cosplayer. Adegan berubah ke tempat lain, di hutan. Di mana dia berjalan bersama dua orang itu, dia sangat ketakutan. Tapi dia bilang jangan khawatir, mereka masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Namun, tujuan akhirnya adalah agar semua orang kembali dengan selamat. Tanpa luka sedikit pun. Dia bilang mengerti. Sementara itu, dia agak tidak percaya itu orang yang sama seperti sebelumnya. Gadis itu memang penting. Kenneth bilang mereka sudah hampir sampai, dan dia menjelaskan akan menceritakan kisah itu sekali lagi. Sepertinya di luar ibu kota kerajaan hari ini beberapa monster terlihat. Untuk menghindari kerusakan apapun, tentara memutuskan bertindak cepat dan mereka sudah dikirim. Meskipun belum banyak kepastian. Jelas mereka terutama di sana untuk mengetahui apa yang Ling mampu lakukan, apalagi sekarang dia bergabung dengan Ordo. Mereka perlu menguji kekuatannya, karena komandan tertinggi sedang mempertimbangkan apa yang harus dilakukan dengan anak itu, jadi dia bisa menganggap ini sebagai semacam penilaian. Licha tidak terlalu senang dengan itu. Karena sekarang, artinya dia benar-benar masih bisa kehilangan posisi di antara para ksatria, tapi rasa tidak aman itu hilang saat si besar datang mengelusnya, mengatakan bahwa dia sangat berharap padanya. Dia mendengar dari komandan bahwa dia punya kemampuan bagus. Saat itu, ekspresinya berubah dan dia tersenyum, mengatakan bisa mengandalkan dia. Ini akan mudah sekali. Dia ingin segera tahu siapa musuhnya. Siapa monster yang akan dia habisi semuanya. Kenneth menjawab bahwa dia cukup percaya diri. Untuk seseorang yang menyelamatkan beberapa anak dan harus dibopong oleh mereka. Dan dia harus ingat, jika mereka memutuskan dia tidak berguna. Dia memang akan diusir dari Ordo Ksatria, dan melihat wajah bodohnya. Itu kemungkinan besar akan terjadi. Licha bilang pada bajingan itu untuk berhenti mengganggu. Ingin tahu kenapa dia sok jagoan begitu. Selain itu, mereka mungkin tidak terlalu berbeda umur. Jadi kenapa dia merasa lebih unggul? Bro, Kenneth ini sudah tamat. Kalau usianya sama dengan Protina kita. Dan Fran mengelus mereka. Bilang untuk berhenti bertengkar. Fran minta maaf. Secara terbuka dan menjelaskan bahwa Kenneth membuat sumpah untuk jujur brutal. Ini membuat Protina makin marah, karena sekarang dia tahu di dalam hati. Pria itu memang menganggap dia bodoh. Pria itu bilang iya. Dan dia ingin tahu kenapa dia tidak membuat sumpah apapun. Yang satu bilang terserah, tapi si cowok bilang itu aneh. Karena kekuatan yang mereka dapatkan berasal dari sumpah yang mereka buat. Semakin besar pengorbanan, semakin besar kekuatannya. Harus jujur, ini malah nggak kelihatan kayak pengorbanan, malah banyak banget. Ini sih gampang banget, ya, para cowok itu. Di Hunter x Hunter, ini jauh lebih berat. Bro, si protagonis bakal bilang dia udah tahu soal ini. Tiba-tiba, bro, tanpa diduga, ada senjata di belakang kepalanya. Dan Kenneth bilang biasanya dalam 6 bulan, sepertiga dari para rekrut mati. Atau hancur karena sumpah yang mereka buat, tapi Licha malah pengen tahu gimana si cowok bisa tiba-tiba muncul di belakangnya. Dan si cowok itu ngelihatin dia, pengen tahu apa maksudnya. Gabung ke Ordo tanpa ngorbanin apapun. Dia hampir narik pelatuk, Licha ragu-ragu. Tiba-tiba, Fran narik lengannya dan bilang ke Kenneth kalau itu sudah lebih dari cukup. Tiba-tiba aura Licha mulai aktif. Dan dia bilang dia memang gak bikin sumpah itu, tapi komandannya nerima dia. Dan dia sama sekali gak mau balik ke panti asuhan lama itu. Jadi, apapun yang diperlukan buat gabung ke Ordo Ksatria. Dia bakal maju dengan segala yang dia punya. Kenneth sampai ketakutan, bro.
Anak itu pegang pistolnya, yang tiba-tiba hilang. Dia nggak ngerti gimana sesuatu bisa hancurin seni ilahinya. Dan dia siapin pistol lain. Bro, sampai Fran bilang ke mereka berdua buat berhenti. Dia sangat suka energi dan motivasi ini, tapi mulai sekarang. Waduh, cewek itu bakal aktifin kekuatannya. Ah enggak, dia ngasih tahu kalau, ya, ada monster banyak banget ngelihatin kita, dan saatnya kerja. Baru sadar, cewek itu ngeluarin garpu besar, bro, dan para macan tutul ngelihatin. Langsung aja, serangan pertama, ketiganya menghindar. Tapi makhluk itu ngebentur dengan ekor beracun, bro. Tinggalin cairan di pohon yang melarutkan semuanya. Itu macan tutul dengan ekor ular yang aneh banget. Licha pengen tahu kenapa benda itu meleleh di situ. Kenneth cuma bilang jangan sentuh ekornya. Karena jelas itu sesuatu yang mematikan. Dan saat itu, 5 lagi nyerang Licha. Dia menghindari serangan, keluar dari sisi lain sambil bilang kalau makhluk-makhluk itu curang. Sementara Fran tersenyum dan melambaikan tangan, bilang kalau mereka berdua sekarang akan menyelesaikan ini. Dia agak bingung, ingin tahu apakah dia benar-benar tidak akan membantu. Namun, gadis itu sudah pergi, sambil santai membunuh beberapa makhluk. Bilang kalau dia tahu pasti ada seseorang yang mengendalikan semua ini. Dan dia akan mencarinya, bergegas, sementara protagonis memanggil. Sampai Licha mengeluarkan 2 pistol lagi. Waduh, lagi-lagi mau mengarah ke kepala anak kita. Tapi sebenarnya dia menembak monyet di belakang, memberi peringatan kalau dia berniat masuk ke Ordok Satria. Panik seperti itu, lebih baik menyerah sekarang juga. Saat itu, satu lagi melompat ke punggung Licha untuk menyerang, tapi sekarang si pemberani menghunus pedang dan mengirisnya. Cowok itu bilang tidak mungkin dia akan bergabung dengan Ordo itu. Dan membuktikan potensinya, Kenneth, tapi hanya bilang kata-katanya kosong. Kalau mau membuktikan sesuatu, buktikan dengan tindakan. Saat itu, masing-masing pergi ke arah berbeda. Kennedy bertarung di sana, mengenai banyak monyet. Sementara protagonis maju dengan pedang, melompat ke arah yang pertama dan mengiris. Sudah membuat sekitar 4 tergeletak di tanah, pertarungan sengit di tengah. Namun, saat dia membunuh itu, anak itu menyadari kalau Kennedy sedang menguapkan semuanya di sekitarnya, gila. Tapi seniman itu semangat, membuat tumpukan monyet mati di sekitar pria itu. Dan protagonis baru sadar kalau bukan tanpa alasan kalau bajingan itu adalah wakil komandan. Pedang yang dia pakai, meski bagus, tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan destruktif itu. Tapi 2 monyet maju. Dia mengaktifkan pedang, tapi kali ini mengeluarkan nyala api aneh yang keluar dari pedang dan seolah melayang di udara, sekaligus ingat kalau semakin besar api, semakin banyak energinya terkuras, dan dengan ritme itu dia akan pingsan. Sama seperti yang terjadi pada Kloro dengan anak-anak. Sementara itu, ya, Vivi sedang farming di spot bug makhluk, bilang kalau anak itu mau tetap di situ. Membunuh sedikit saja, lebih baik duduk di bawah bayangan. Protagonis tidak mengerti kenapa bajingan itu tidak berhenti mengambil 1 detik pun, dan dia bahkan tidak terengah-engah. Sungguh, jarak antara mereka sangat besar. Lalu, dia bertanya dengan jujur, kan? Bagaimana si bajingan itu tidak berhenti menembak? Apakah pelurunya tidak habis? Karena pria itu menjelaskan bahwa itu adalah senjata ilahi, dan pistol menggunakan peluru mana. Prata, sesaat, berpikir lucu karena dia menceritakan semuanya. Tapi saat itu juga ingat apa yang Frank katakan, dia tidak bisa berbohong tentang apapun. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa seni ilahi pria itu bekerja berbeda dari miliknya, sementara pria itu menggunakan mana untuk membuat peluru. Dia memiliki aliran terus-menerus yang keluar dari tubuhnya. Masalahnya, meskipun tahu itu, bukan berarti dia bisa memanifestasikan pistol. Dan yang buruk adalah, jika dia terus seperti itu, hasilnya sudah jelas. Dia berdiri di sana, dan Kenneth bertanya apakah dia sudah menyerah. Dia terus menembak, mengatakan bahwa anak itu tidak bisa menyesuaikan diri. Tidak bisa memikirkan rencana. Memang, dia tidak pantas menjadi ksatria. Dia sudah bilang bahwa, begitu mereka kembali, dia akan memberitahu Kapten bahwa dia tidak pantas di tempat ini. Namun, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh. Dan saat melihat ke belakang, bro, ada pedang. Raksasa muncul dari langit, Licha bilang trik kecil. Tidak pernah jadi gayanya, jadi dia akan melupakan soal efisiensi. Dan soal biaya mana, para macacao berteriak. Kenneth mencoba menghindar. Pro kita bilang dengan 1 serangan dia akan menghabisi semuanya. Tebasan pedang tepat mengenai tengah kelompok, bro, dan itu mulai menyapu seluruh hutan. Kenny melihat dari tengah langit ke bawah, melihat gunung berapi yang dia buat. Dan bilang itu sangat berbahaya. Saat itu dia turun,
dan Licha sudah kelelahan. Bilang Rich, bro, tidak bisa mengangkat jari sedikit pun. Tapi, tahu tidak si bajingan lihat? Bro, dia menembak sangat lama. Sementara dia membunuh jauh lebih banyak dalam satu serangan, harus mengakui potensinya. Kenneth, namun, diam, bertanya-tanya apa itu. Dari setiap tubuh ada garis aneh menuju tanah. Saat itu, dia berteriak, bilang dia berada di tengah perangkap. Dan menyuruh dia lari, tanah mulai bergetar. Dan muncul mulut besar dengan lidah menjulur di bawah keduanya. Licha melirik ke samping. Ketakutan, menggerakkan kekuatan pedangnya dari satu sisi ke sisi lain. Dan membuat tali agar mereka bisa berpegangan dan tidak jatuh. Saat itu, Kenneth menjelaskan bahwa monster ini menggunakan monyet sebagai jebakan untuk memakan makhluk lain. Masalahnya adalah Proton sudah menggunakan banyak energi sebelumnya dan sekarang tidak bisa bertarung lagi. Tapi Kane hampir terbang, kan? Dan sepertinya Dragon Ball Z sudah habis tenaganya, ya? Atau lidah monster itu datang dan menangkap keduanya. Proton sedang berusaha agar si sialan itu melepaskan mereka. Tiba-tiba, sesuatu muncul di langit. Fran, cantik sekali. Datang dalam ukuran raksasa. Berkata bahwa karena mulut monster itu sudah terbuka sangat lebar. Dia harus menyelesaikannya. Sendoknya menjadi sangat besar. Dan dia tampak menusuk tepat di tengah mulut monster itu, mengirimnya ke langit. Dia seperti menggali di bawah monster itu. Ada yang kemungkinan besar adalah pemilik asli mulut itu. Dia mendekat dan melancarkan serangkaian serangan potong. Makhluk itu benar-benar teriris, keduanya jatuh ke tanah dengan posisi yang aneh. Dia mendekat dengan rok mini kecilnya, berkata bahwa mereka layak mendapat ujian. Karena sudah merawat monyet-monyet kecil itu, dia merasakan kehadiran iblis yang kuat. Dan dia tidak menyangka iblis itu akan muncul seperti ini, setidaknya. Dia senang karena keduanya sudah menjadi teman dekat, tapi mereka, tentu saja, jelas tidak merasa seperti teman setelah lidahnya dicabut. Licha terkesan dengan apa yang dia lakukan, serangan sederhana beruntun. Melempar monster itu ke atas, dia berhasil. Mengalahkan makhluk yang tampak mustahil untuknya, dia benar-benar berada di level yang berbeda. Yang tidak dia mengerti adalah mengapa dia menyatukan kedua tangannya seperti itu. Mereka ingin tahu, kan, apa yang dia pikirkan sedang dia lakukan. Fran menjelaskan bahwa mereka mungkin tidak tahu, tapi semua iblis awalnya adalah manusia. Dan setelah penaklukan, dia suka berdoa. Semua yang terjadi pada makhluk malang itu adalah mereka terpapar sihir hitam. Begitulah mereka berubah menjadi monster, jangan dipikirkan. Dia tetap di situ bilang sudah mengerti, sementara KF bilang ini aneh. Dia tidak pernah mendengar tentang sebuah reservoir sihir di daerah ini. Yang sebesar itu sampai bisa menciptakan makhluk seperti itu, belum lagi muncul sangat dekat dengan ibu kota. Yang lebih tidak masuk akal lagi, Fran bilang itu memang terlihat agak tidak pada tempatnya. Saat itulah, tiba-tiba Fran merasakan sesuatu yang aneh dan menyuruh semua orang lari. Mereka agak bingung kenapa. Dan tanah mulai bergetar, lalu sebuah suara berkata bahwa dia kira sudah mengirim salah satu makhluk paling mengesankan yang dia punya. Seseorang menginjak punggung trio itu, saat mereka berbalik, ada seorang manusia berkerudung datang. Fran tampak sangat ketakutan, dan pria itu berkata tidak percaya bahwa dia bisa memotong anaknya seperti itu. Sungguh, manusia. Wajah yang mereka miliki yang menipu semua orang, adalah makhluk mengerikan. Fran lebih khawatir karena pria itu bicara soal menciptakan. Dia bertanya siapa dia. Tapi pria itu hanya mengangkat jempolnya. Dan dengan gerakan ke bawah, ketiganya dilempar ke tanah. Licha yakin dia tidak bisa membantu dalam hal ini, Fran jauh lebih kuat darinya. Tidak ada kesempatan, Kenneth. Di sisi lain, dengan keberanian penuh, menarik pistol besar dan berkata bahwa bajingan itu tidak akan pergi begitu saja. Tapi pria itu bilang dia anak nakal. Tiba-tiba, api merah mulai muncul di lengannya, dan pria itu menjawab bahwa tidak apa-apa. Dia akan membangun kembali semuanya tanpa khawatir. Karena mereka akan menjadi lebih kuat, seperti yang akan dia buat sekarang. Tiba-tiba, makhluk yang sudah dia potong tadi mulai ditarik ke arah pria itu. Sesuatu mulai muncul di depan Licha, yang terkejut tak percaya. Monster yang direformasi sekarang punya otak dengan mulut di perut. Mata besar, astaga, Fran kena. Tidak, kamu tidak melakukan itu. Kita cuma punya dua wanita dalam cerita ini. Tidak, jangan gigit, jangan. Protagonis sedang menonton, ya ampun. Protagonis kecil, tunjukkan dirimu, bro, ayo aktifkan si berambut lebat. Anak itu sadar, syukurlah. Hei, iblis, kaget dong. Dia bingung, Kenny sedang melihat. Anak kita bangkit di sana, dengan si berambut panjang menatap penuh kebencian. Kenny nggak percaya, anak kita membuat bola tenaga Tamineo yang terkenal. Dan melemparkannya ke arahnya, gila, bro.
Membuat kawah di makhluk itu, menghina dia yang gak percaya sementara dia penuh gaya. Tapi, itu saja, membunuh makhluk itu. Menghilangkan tudungnya, tapi tertarik sama anak itu. Sekarang bilang dia benar-benar luar biasa, bergerak seperti itu di medan gravitasi ini. Seharusnya nggak mungkin, belum lagi dia yakin. Api itu sebelumnya nggak seharusnya ada di dunia ini. Dia menarik anak itu. Bilang menarik dan minta maaf, tiba-tiba membuka pupil matanya. Melihat sesuatu yang merah, saat itu dia bilang mengerti. Anak itu membuat kontrak dengan Tuhan dari tempat lain, tapi, mikir dia menawarkan sesuatu seperti itu. Gila. Gila banget, bro. Sementara dia sedang monolog, protagonis menusuk dada makhluk itu. Masih bilang si bajingan itu cerewet banget dan gak berhenti bicara. Makhluk itu mulai hancur dan hanya bajunya yang jatuh ke tanah. Saat itu, protagonis juga jatuh ke tanah dan dua orang bodoh itu bangkit di sekitar. Bertanya-tanya apakah Licha benar-benar membunuhnya, Franz sepertinya merasa itu mustahil. Lalu, memeriksa bajunya dan melihat yang tersisa adalah semacam boneka. Sepertinya, siapapun itu. Mengendalikan itu dari jarak jauh, dua teman itu mencoba membangunkan protagonis, tapi dia sedang tidur nyenyak. Fran, di sisi lain, takut dengan boneka aneh itu. Yang menciptakan makhluk, kekuatan macam apa yang harus kamu miliki untuk, dari jauh, bisa menjatuhkan 3 orang dengan mudah seperti itu? Tiba-tiba, dia kaget dan bertanya apakah itu guru sihir. Komandan Tempest, kita sekarang berada di sebuah desa di sebuah game mobile. Lihat, nak, gadis kecil itu membuka pintu dan memanggil Tempeste. Dan itu Rimuro, bro, pria dengan buku di wajahnya. Dia bilang hari ini sangat indah dan dia adalah kakek tua yang hanya ingin beristirahat sebentar. Ah, pria itu punya rambut panjang, ya? Mirip Licha versi penyihir berambut lebat. Dia bilang dia menemukan sesuatu yang sangat bagus dan hatinya berdetak kencang. Karena gadis itu menjawab bahwa dia agak gila dengan mimpinya itu. Dia selalu ceroboh, dia menggerakkan jarinya. Menyajikan teh, bilang dia memang lebih suka bermalas-malasan. Dan sambil melihat langit yang mulai retak, dia berkata mulai sekarang. Akan ada hal seru yang terjadi, sementara itu. Kelompok itu menggendong Licha kembali, dengan Kennedy berkata agar si sialan itu cepat bangun. Dia tidak mau terus-terusan membawa dia ke ibu kota. Namun, sang protagonis lebih memikirkan pria aneh itu dan hal tentang orang yang bilang dia menawarkan sesuatu seperti itu. Sungguh, bro. Apa ya yang ditawarkan sampai bisa mendapatkan kekuatan sebesar itu? Pasti sesuatu yang agak kayak Naruto, bro, dia bakal jadi raja. Membunuh semua orang kembali di markas ksatria. Semua orang tahu bocah itu punya kontrak dengan Tuhan dari dunia lain. Itu adalah markas bawah tanah, dan Griff bilang kalau memang begitu. Dia sedang melawan dasar dari Ordo Ksatria. Aku masih bingung, kalau aku lihat Komandan Jack. Itu cewek atau cowok? Artis ini punya gaya gambar yang unik, bro. Dia punya lengan besar, tapi sepertinya juga punya dada besar di situ. Atau kurang lebih, entahlah. Dan dia komentar bahwa sepertinya bocah itu membuat alat ilahi. Yang sangat besar, semacam itu. Keiran bilang iya, bocah itu sudah membuktikan dirinya layak dalam pertarungan. 2 kali sekarang. Selain itu, tidak mungkin dia langsung percaya apa yang dikatakan boneka aneh itu di depan semua orang. Rambut pirang itu bilang sepertinya ada sesuatu yang melibatkan guru sihir dan risikonya terlalu besar. Mengatakan sepertinya ada sesuatu yang melibatkan sang guru sihir dan risikonya terlalu besar. Organisasi ini tidak punya ruang untuk ketidakpastian, apalagi semua yang mereka tanam adalah mobil. Ini adalah wakil Komandan Gavan V. Dia sedang menatap Arthur Quadro-Largo, tapi dia menjawab bahwa dia ingin mendengar pendapat Fran. Yang saat itu hadir, dia menjawab bahwa saat makhluk itu muncul, dia dan Kenneth bahkan tidak bisa bangun, kalau Licha tidak ada di sana. Mereka pasti sudah mati. Namun, pada saat yang sama, dia menyadari bahwa mungkin dia sendiri tidak bisa mengendalikan kekuatan itu dengan baik. Orang yang disebut Gavan bilang dia dengar setiap kali anak itu menggunakan kekuatannya. Dia menjadi sangat kelelahan dan pingsan. Bagaimana mereka bisa mengandalkan sesuatu seperti itu? Atau menganggap bahwa suatu saat dia akan bisa mengendalikan kekuatan itu? Ah, aku lebih suka punya orang yang tidak terkendali tapi hidup di timku daripada semua mati. Arthur terlihat berpikir dan berkata bahwa dia mengerti. Sulit baginya mengendalikan kekuatan itu. Karena itu berasal dari dunia lain, dan apakah dia cocok atau tidak menjadi ksatria? Itu sesuatu yang harus mereka tentukan seiring waktu. Semua orang saling menatap. Dan dia memberitahu bahwa dengan mempertimbangkan semua itu, dia ingin tahu apa yang diperlukan untuk meyakinkan Gava.
Dia menjawab bahwa anak itu harus melewati ujian api penjaga. Itu adalah syarat minimum untuk membiarkannya bergabung dengan tim. Tampaknya bukan hal sepele. Karena semua orang terkejut, tapi Arthur sudah berbalik dan berkata bahwa itu sudah diputuskan. Lalu dia meminta Jack untuk mengasah anak itu, karena mereka akan mengirimnya ke neraka. Jadi sebaiknya dia dalam kondisi sebaik mungkin. Sementara itu, Licha masih menderita sambil mengingat pria yang dia temui. Seorang dewa dari dunia lain, dan memang gila bahwa dia menawarkan sesuatu seperti itu. Licha bilang pria itu menjijikan dan tiba-tiba terbangun. Menyuruhnya diam. Namun, dia ada di kamar itu. Tapi Kenny ada di sampingnya membaca buku kecil dan berkata bahwa akhirnya dia bangun. Meskipun teknik pemulihan sudah digunakan padanya, dia butuh waktu lama sekali. Protagonis ingin tahu di mana pria berbahaya itu, tapi Kenny menyuruhnya santai. Bahaya langsung sudah lewat, dia agak memerah dan sepertinya akan berterima kasih. Sementara Licha menyuruhnya bicara apa adanya. Lalu dia bilang bahwa dia diselamatkan karena Licha. Dan kalau bukan karena anak itu, mereka semua akan mati. Jadi dia ingin bilang begitu, kan? Grari ketak di sana, dia khawatir kalau dia tidak bisa mengangkat piring itu. Dia agak bingung, dia tidak menyangka pria itu akan peduli padanya, karena dia menjawab, tentu saja. Dia khawatir karena merekalah yang menyelamatkannya. Jangan hanya berpikir bahwa bajingan ini benar-benar tidak bisa berbohong, karena dia bilang terserah saja. Dia membuka diri, dan Licha menutup wajahnya, agak malu. Bilang dia harus mengganggu, meskipun dia baru saja bangun, sebuah keputusan telah dibuat tentang masa depannya. Diputuskan bahwa dia harus melewati ujian penjaga api. Kenneth terlihat takut, dan protagonis bingung. Hei teman. Jawabnya itu gila, anak itu baru datang ke sini. Dia benar-benar pemula. Dan bagaimana kalian bisa mengirimnya ke tempat seperti itu? Orang serius bilang dia adalah administrator ujian itu. Licha bilang di latar belakang bahwa semuanya baik-baik saja jika dia lulus ujian ini. Dia akan dikenal sebagai anggota, tapi Kenneth menjelaskan bahwa ini bukan ujian untuk jadi anggota, tapi untuk jadi salah satu eksekutif. Biasanya, kamu bahkan tidak boleh berpikir untuk mencoba ujian ini. Setelah melewati banyak pertempuran dan mendapatkan banyak pengakuan. Dan mengirim dia, yang baru masuk tim, sedang belajar menggunakan sihir, sama saja dengan mengirimnya mati. Dan si keren bilang ke anak itu untuk serius menghadapi ujian ini, biasanya. Sepertiga gagal, dan sepertiga lagi gila, hanya sedikit yang lulus. Selain itu, banyak yang gagal juga akhirnya meninggal. Jadi dia harus serius, kalau tidak ingin ini menjadi akhir hidupnya. Sungguh, ini manusia paling pintar yang pernah aku lihat, ya? Mereka sedang menghadapi kiamat, siap mati di perang. Tapi malah membuat ujian yang membunuh prajurit, nilai 10 untuk semua yang terlibat. Kenneth ingin melihat jawabannya. Dan anak itu ragu dan bilang dia tidak mengerti apa sulitnya. Hal ini, selain itu, dia tidak punya pilihan, karena itu satu-satunya tempat yang dia miliki. Jadi, jelas dia menerima 5 hari kemudian. Di depan gua ujian, Keira menjelaskan bahwa ujian itu terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah bertahan hidup di gua itu selama 3 hari. Dia ingin tahu apa bagian keduanya, dan pria itu menunjukkan sebuah lilin. Lalu dia disuruh menaruh Manadera di situ, dan begitu dia menurut. Sebuah api menyala. Pria itu menjelaskan bahwa dia harus memastikan obor itu tidak padam. Menjaganya selama 3 hari. Licha bertanya kenapa. Dan Keira menjelaskan bahwa selama 3 hari, api itu akan menarik monster yang ada di sekitar, artinya yang harus dia lakukan adalah tidak mati, dan dengan itu ujian paling bodoh di dunia dimulai. Di dalam sana, Licha Nota sulit bernapas di tempat itu. Mungkin itu karena hal yang Keira sebutkan, Alice penuh dengan esensi sihir. Wilayah utara memang memiliki lebih banyak mana dari biasanya, dan di gua konsentrasinya lebih tinggi lagi. Karena itu monster di tempat ini sangat konyol dibandingkan dengan yang lain. Setidaknya dia tenang, karena misinya sederhana. Bertahan hidup dan menjaga api tetap menyala. Seekor Pokemon muncul di depannya, dan ular besar itu mencoba menyerang. Dia menghindar, mengeluarkan pedang dan dengan mudah memotongnya. Namun, saat itu dia menyadari bahwa karena dia menggunakan sebagian mananya sendiri, lilin menyala dan menjadi sangat kuat. Ini juga cara dia belajar mengendalikan jumlah energi yang dia keluarkan, kan? Karena api itu akan membocorkan posisinya. Dia mencoba fokus untuk mengecilkan api, dan setelah beberapa saat api kembali normal. Namun, fluktuasi pertama itu langsung membuat banyak monster muncul di depannya, menjilat-jilat lapar. Licha hanya ingat mereka bilang bahwa dia harus menjadi anggota atau mati. Di tempat ini, monster datang dari segala arah.
Sementara anggota pasukan mengawasinya lewat cermin. Kennedy berkomentar bahwa, seperti yang diduga, itu mustahil, tidak ada yang bisa dilakukan. Itu terlalu cepat untuk anak laki-laki yang mereka inginkan. Namun, dia menjawab bahwa jika komandan sudah mengambil keputusan itu, berarti dia tidak akan menerima. Dia tidak tahu itu akan se-ekstrim itu, Kenneth berkata dia mengerti. Tapi meskipun begitu, saat itu, temannya memotong pembicaraan. Dia bilang dia punya firasat bahwa anak laki-laki itu akan berhasil. Licha di sana, diserang dari segala arah, bertanya-tanya. Bagaimana dia bisa bertahan dari begitu banyak makhluk yang semakin kuat? Dengan ritme seperti itu selama 3 hari, dia akan dikepung. Dan saat itu, lilin mulai meningkat kekuatannya dengan sangat cepat. Anak muda itu memutuskan. Meningkatkan kekuatannya untuk menarik semua yang ada di tempat itu. Dan menghabiskan semuanya sekaligus, wanita yang suka nol. Pada 100, dia sudah berteriak, memerintahkan semuanya berhenti, dan menghasilkan ledakan di sekitar tubuhnya. Yang sampai ke pintu keluar, semua binatang itu menguap, gua itu tampak seperti gunung berapi. Sementara dia bertanya apa yang dipikirkan para bodoh itu. Kenneth tampaknya menganggapnya gila. Rencana anak itu adalah menghabisi makhluk-makhluk itu lalu beristirahat. Sisanya, oke, tidak terlihat semangat. Dia bilang, jika dia berhasil, itu akan luar biasa. Tapi tiba-tiba, dia bilang tunggu sebentar. Ada sesuatu yang salah, itu seharusnya tidak ada di sana. Dan dia bertanya-tanya apakah itu ulah bajingan sialan itu. Sang protagonis duduk tenang di sana. Berkata bahwa setidaknya sekarang, dia berhasil mengalahkan beberapa. Dia bisa beristirahat sebentar, tapi saat itulah laser aneh melewati sampingnya. Saat melihat ke belakang, ada makhluk yang datang, bro. Makhluk aneh, dengan 4 kaki, 8 lengan, dan banyak pedang. Sang protagonis agak bingung makhluk apa itu. Sementara Keiran yakin itu adalah yang disebut bersirate. Dan itu adalah makhluk yang dikembangkan oleh Ordo Ksatria. Sebenarnya, itu makhluk untuk membunuh monster dan seharusnya tidak ada di sana. Saat itu, Keiran sedang menelepon markas. Bertanya apakah itu bukan ulahnya, makhluk itu seharusnya tidak ikut dalam tes. Urusan itu hanya untuk monster biasa saja. Si bodoh paling besar di manusia bilang dia cuma sedang menguji prototipe. Dan kebetulan situasinya sangat pas, dia menaruhnya di gua untuk melihat apakah monster itu akan membunuh beberapa makhluk, dan kebetulan itu sama dengan tesnya. Keiran bilang jelas dia tidak akan percaya. Omong kosong itu, tapi Gavan bilang sebaiknya dia jangan pikir-pikir untuk menyelamatkan anak itu. Apalagi, dia harus paham kalau tes ini harus sulit. Bahkan kalau dia tidak bisa menghadapinya, bilang saja. Mereka tidak butuh anak seperti itu, bro, anak itu sudah menyelamatkan 2 orang dari timmu. Kalau kamu terima, berarti tidak masuk akal sama sekali. Aku rasa si gila itu musuh umat manusia, itu saja. Saat itu, pelayan perempuan yang ada di ruangan muncul, impian setiap pria. Sialan, dia masak di rumah tapi juga dapat banyak uang di luar. Dia benar-benar hebat, gila. Si bodoh besar ingin tahu kenapa dia merendahkan diri, bertingkah seperti pelayan. Dia bilang itu hobi. Hihi, aku bilang itu fetis. Dia tanya mau gula berapa, dia bilang tidak mau sama sekali. Dia cuma jawab kalau dia kelihatan agak senang hari ini, dia jawab tidak merasa begitu. Tapi mungkin dia tidak sedang dalam suasana buruk, karena di organisasi ini. Semakin kecil kemungkinan masalah, semakin baik, aku rasa dia senang. Karena dia pikir Licha akan mati, dia menghindar dari laser ke sana kemari. Melompat, membuat bola energi di tangan. Melempar ke makhluk itu yang meledak, tapi makhluk itu tetap utuh. Licha bertanya-tanya kenapa serangannya yang biasanya membunuh semua monster sekarang tidak berfungsi, dan yang lebih parah, api itu tetap menyala kuat. Artinya, sebentar lagi mungkin makhluk lain juga akan datang. Dia menghindar dari 2 serangan lagi sementara monster itu terus menyerangnya. Licha tahu dia tidak bisa terus menggunakan kekuatan sebanyak itu. Api itu sedang menguras energinya dan segera monster-monster lain akan muncul. Tapi, apa yang akan dia lakukan? Bagaimana dia akan mengatasi makhluk ini? Sekali lagi, monster itu menatapnya dari atas. Sementara dia mencoba memikirkan apa kelemahan untuk menghadapi makhluk ini. Tiba-tiba dia melihat bahwa makhluk itu tampaknya hanya serangan saja. Namun, saat dia menggerakkan kakinya 1 sentimeter, dia hampir terkena tembakan. Saat itu, dia mulai menyadari bahwa makhluk ini seolah-olah membaca gerakannya lebih dulu. Dia berhenti di tengah lari dan memutuskan mengganti strategi. Maju langsung ke arahnya, memberitahu bahwa dia ingin melihat bagaimana dia menghadapi sesuatu seperti ini. Dia melewati 2 laser, meluncur di bawah kaki, dan membelah monster itu di tengah. Wah,
Ini lebih mudah dari yang aku bayangkan. Tapi, sepertinya belum selesai, karena begitu makhluk besar itu menabrak dinding. Dia maju lagi, menyuruh bajingan itu mati, menusuk tepat di tengah wajahnya. Di dekat mata, dan menarik sisa yang ada di dalamnya. Saat itu, dia melihat bahwa makhluk itu seluruhnya terbuat dari benang. Namun, dia bilang sekarang sudah beres, sementara pria besar itu memandang dengan marah. Fran bertepuk tangan, bilang dia benar-benar mengesankan. Dia menyuruhnya menaruh gula ke kopi, dan dia memasukkan banyak untuk menenangkan diri lalu meneguknya sekali. Saat itu, dia bilang padanya untuk pergi. Dia lebih suka sendiri. Dia bilang tidak apa-apa. Jadi, pria bodoh itu ada di sana. Anak yang putus asa, gemetar. Bilang itu hanya untuk memastikan saja. Lagi pula gua itu sama sekali tidak akan membiarkan siapapun keluar hidup-hidup. Santai, bro, kenapa kamu berusaha keras? Membunuh orang gila yang, secara teori, akan membantu umat manusia? Jelaskan padaku, bajingan, hari ketiga ujian sudah malam. Tokoh utama sudah kelelahan, habis, dan nenek itu sangat kecil. Itu juga berarti dia mulai hampir mencapai batasnya. Dia melihat daging monster di depan dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar bergerak. Gerakan kecil itu jelas menunjukkan itu bukan hayalan, dan dia melihat benda itu sedang mendekat. Yang buruk adalah itu adalah sisa-sisa makhluk yang sudah dia bunuh. Dan totalnya sangat banyak. Seekor binatang kecil di sana. Aneh dari Sirigueira di depannya, dan dia tidak mengerti kenapa. Mungkin itu efek dari banyaknya sihir pekat di tempat itu. Namun, ini akan sangat mempersulit keadaannya saat itu. Sebuah cahaya keemasan mulai memenuhi gua, tampaknya itu adalah lonceng. Dan dia ingat Guairao bilang dia harus bertahan hidup. Menjaga lilin tetap menyala dan keluar dari gua saat lonceng berbunyi. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah keluar, tapi di depannya dikelilingi oleh monster. Dia mencoba keluar dari samping, sambil memperhatikan lilin. Yang tersisa sangat sedikit, dia memutuskan untuk bertahan. Terus berusaha dan melarikan diri. Binatang-binatang datang dari belakang, sampai akhirnya dia melihat pintu keluar. Tapi dia kena cambukan di punggung, meskipun begitu dia terus maju. Sejujurnya, sepertinya itu tidak terlalu menyakitkan, bro. Dia terus berusaha, menuju pintu keluar. Namun, binatang-binatang itu jelas masih mengejar dari belakang. Dan bro, dia jatuh seperti orang bodoh ke tanah, tapi sebuah serangan biru lewat dan seseorang menginjak di depannya. Itu Guairao tersenyum. Berkata pada anak itu bahwa waktunya habis, dia bertanya apakah dia menang. Tapi sebelum mendapat jawaban, dia pingsan. Aku ingin bilang iya, anak itu ada. Begitu juga, beberapa waktu kemudian. Dia terbangun di atas kursi, agak bingung. Dia bertanya di mana dia, dan Arthur berkata, itu adalah aula upacara, dia ingin tahu kenapa. Dan kenapa semua orang ada di sekelilingnya, karena dia. Menjelaskan bahwa mereka akan memulai ritual penerusan api sang penjaga. Mereka memberi perintah para ksatria suci, mengungkapkan sumpah mereka dan lengan mereka. Dan membuktikan kesetiaan pada anggota baru. Gila banget. Kiara bilang dia adalah kapten divisi ke-9. Dia punya sumpah untuk tidak pernah membawa keluarga. Gimana? Kamu nggak bunuh keluarga? Atau kamu nggak akan bertarung dengan keluargamu? Aku nggak paham, Franco. Keren banget, kapten divisi kedua bilang sumpahnya. Adalah menyerah makan seumur hidup. Kamu makan apa supaya tetap sehat seperti itu? Gadisku, tubuhmu panjang banget kayak kucing, bro. Lihat ukuran dadanya, ukuran kakinya. Gimana, kan? Lihat. Kapten divisi kedua bilang sumpahnya adalah nggak pernah bohong. Griff ngasih tahu kamu bahwa sumpahnya adalah mendedikasikan tangan kanan untuk Tuhan. Astaga. Jack gila, bro, sumpahnya adalah tetap berjaka seumur hidup. Orang ini pasti yang terkuat di tempat itu, dia seperti dewa. Terus gimana dengan sumpah Gavan? Astaga, sumpahnya adalah nggak pernah tidur. Gila, terus sumpah perisainya gimana? Sebenarnya, sumpahnya adalah nggak pernah memaafkan siapapun yang mengkhianati organisasi. Dia punya 2 sumpah. Anak nakal, belum lagi, gimana? Caranya supaya nggak tidur dari awal? Orang-orang ini bikin aku bingung. Tapi saat itu, Arthur mengangkat pedangnya ke atas. Dan bilang sumpahnya adalah melepaskan jenis kelamin atau tidak. Tapi, sumpah apa itu? Kayaknya nggak terlalu luar biasa. Melepaskan jenis kelamin dalam arti apa? Berhenti jadi pria, berhenti jadi wanita? Bukan pria atau wanita. Gimana tuh? Keren banget.
Terus dia suruh rekrut Ryuga tunjukkan tangannya dan buat sumpah. Itu adalah tanda kepercayaan yang harus dia berikan ke semua orang. Dan bro, saat itu si kecil ingat, kan? Dia bahkan gak tahu sumpahnya, tapi tiba-tiba dia mengaktifkan aura. Naik, semua orang yang berambut panjang kaget. Saat gemetar, aura itu menghilang. Dia bilang namanya Licha dan itu adalah sumpahnya. Dia tidak tahu asal-usul kekuatan itu. Dan tidak tahu bagaimana mendapatkannya, hanya ingat monster itu bilang itu menakutkan. Bahwa dia menyerah pada sesuatu seperti itu. Namun, dia bersumpah akan mendapatkan kepercayaan semua orang dan menjadi ksatria terkuat. Dia tidak ingin melihat siapapun terluka lagi. Jadi, sebelum itu terjadi, dia ingin bisa menyelamatkan dunia ini. Sekarang setelah dipikir-pikir, Arthur kotak-kotak, ya? Terlihat seperti perempuan. Kenapa dia menolak jenis kelamin? Atau ibunya yang menolak jenis kelamin? Kenapa dia jadi begitu kotak? Dan dia yang di sana berkata bahwa untuk api kehidupan, dia harus menemukan kekuatan, dan sebagai bukti kepercayaan, bahwa dia punya apa yang diperlukan untuk menjadi ksatria. Mereka menerimanya dan menyambutnya ke dalam ordo ksatria suci. Semua orang menepuk dada dan menatap langit untuk memastikan apakah benar biru. Aku masih agak tidak percaya. Dengan sumpah setiap orang, banyak yang tidak masuk akal. Arthur sedang keluar dari sana sampai Gavan menghentikannya dan berkata tidak percaya mereka menerima. Seseorang yang bahkan tidak bisa mengucapkan sumpahnya sendiri di ordo. Namun dia berbalik dan bertanya apakah bukan dia yang mengusulkan tes itu. Untuk menentukan apakah dia mampu atau tidak menjadi bagian. Selain itu, tidak tahu sumpah yang dia buat dan mengakuinya masih merupakan risiko bagi nyawanya. Itu sudah bukti lebih dari cukup. Gavan menjawab bahwa ketidakteraturan itu sendiri adalah masalahnya, dan jika anak itu menjadi bahaya bagi keberadaan para ksatria, dia menjawab bahwa dia terlalu khawatir. Api itu, semakin dekat dengan kematian, semakin kuat. Dan pasti akan menjadi kekuatan yang dibutuhkan para ksatria. Sementara dia sedang berdrama, anak kita sudah digandeng oleh Fran. Bab berikutnya dimulai di sebuah kereta, keluarga-keluarga bahagia. Perjalanan akan memakan waktu 2 jam. Di dalamnya ada ruang khusus yang disediakan untuk para ksatria. Anak kita bahkan mendapat sebuah sarung. Sangat senang dan bangga. Berkata bahwa cukup dengan hari-hari menyedihkan, cukup dengan menjadi korban bullying. Hidupnya sekarang akan menjadi mudah, anak ini tidak tahu apa yang sedang ia hadapi. Kami pikir dia lupa bahwa dunia akan segera berakhir, ya? Saat itu, seorang wanita di lorong menawarkan beberapa makanan. Dia mengambilnya, tapi berkata bahwa dia tidak punya uang. Namun dia menjawab bahwa tidak masalah, itu adalah makanan gratis yang diberikan kepada para ksatria. Dia sudah sangat senang, berkata bahwa hidup memang sangat baik. Tidak pernah membayangkan bisa makan makanan enak secara gratis, Jack yang polos. Tapi dia bilang jangan kira ini gratis, bro, mereka membayar dengan sesuatu yang bukan uang. Dia memukul dadanya dan berkata bahwa mereka membayar dengan nyawa mereka. Protagonis menatapnya dengan serius, astaga, apakah hidupku seharga sebuah apel dan sandwich? Namun Jack berkata bahwa semua orang mengandalkan mereka untuk dilindungi, dan sekarang setelah dia bergabung dengan Ordo. Bro, dia tidak boleh menyerah, harus melawan dengan segala kekuatan. Kenneth, namun, ingin tahu alasan mereka dikirim ke barat. Jack berkata bahwa, menurut yang dia dengar, aktivitas monster baru-baru ini di wilayah itu terus meningkat, dan mereka membutuhkan bala bantuan. Protagonis menyadari bahwa tempat itu penuh dengan orang-orang ksatria, jadi memang mereka mengirim banyak orang. Namun protagonis ingin tahu apakah semua orang pemula. Di situ terlihat apa yang Kenneth lakukan. Kenneth berkata bahwa itu bukan karena dia pemula, tapi Fran yang menyuruhnya mengikuti anak itu dan mengawasi bencana yang dia buat. Saat itu, Licha agak berdiri di situ. Agak bingung, lalu memanggil Jack dan berkata ada sesuatu yang membingungkan. Dia membuat sumpah untuk tetap berjaga seumur hidup. Apakah itu benar-benar berhasil untuk sesuatu? Orang itu agak bingung, tapi protagonis kita berkata bahwa dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Dia merasa aneh. Jack menjelaskan bahwa itu bukan cara kerja sebuah sumpah jika dia menyerah pada sesuatu seperti itu. Tuhan tidak akan memberikan jawaban yang sama. Sumpah keperawanan itu berbeda berdasarkan orang-orang yang mencintainya. Ah, kamu kira kamu keren ya? Jadi, sampai 1 miliar anak laki-laki, kamu rela melepaskan setengah dunia. Ya nakal? Ah, atau sebenarnya lebih buruk lagi, dia bilang yang penting adalah seberapa berharga persembahan itu untukmu. Maksudnya,
Bukan orang mesum, itu yang sebenarnya. Dia cuma perlu menyadari, misalnya, bahwa jiwa Fran menyerah pada makanan, jelas. Untuk mendapatkan kekuatan yang dia miliki, bukan hanya karena makanan itu penting. Pasti ada makna yang lebih dalam. Protagonis sekarang sedang merenung tentang Arthur, ya bro? Dia menyerah pada jenis kelamin. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan semua orang tampak agak diam di situ. Ah, bro. Jack mengungkapkan bahwa Arthur adalah seorang putri sejati. Ah, aku tahu. Wajah lebar itu tidak menipu siapapun, bro. Dan Kenneth. Bilang kapten itu dipilih dari keluarga kerajaan. Sepertinya kapten sebelum dia adalah saudara tiri. Dan setelah dia meninggal, dia mengambil posisi itu. Namun, dia adalah putri kecil yang sangat manis yang dimanja sepanjang hidupnya. Jadi sumpah ini, untuknya, yang bergantung pada penampilan, posisi sebagai putri. Dan menjalani hidupnya seperti itu, sangat berarti. Haha, tapi sumpah itu lemah baginya, dia tetap sangat kuat. Liga sedang berpikir bahwa dia mengerti. Sekarang sudah jelas bagaimana dia mendapatkan kekuatan luar biasa. Sumpah keren lainnya, sumpah ini. Tapi, ya, aku tidak tahu, aku merasa itu sangat luar biasa. Aku menunggu orang-orang yang, entahlah, kehilangan telinga. Kehilangan pendengaran, kehilangan mata. Kehilangan mulut, bro. Orang-orang kehilangan hal-hal aneh, tahu tidak? Sampai sekarang, semua orang hanya kehilangan sedikit saja, kecuali Jack. Kan? Tidak, yang dialami Jack sakit, itu penderitaan murni. Mereka berdua di sana, tertawa dan berdebat. Jack juga, saat pintu terbuka dan seorang pria dengan topi muncul. Tampaknya, dia adalah masinis yang berterima kasih atas perlindungan semua ksatria. Atas perintah dan karena mereka ada bersamanya hari ini. Dia mengatakan namanya Douga. Saat itu, wanita di sana terlihat agak bingung dan melirik ke belakang. Ingin tahu siapa dia, tiba-tiba, ada orang aneh di bawah topi. Yang mengayunkan lengannya ke samping. Wah, dalam sekejap, keduanya ditangkap di dada. Jack melompat, menghindari serangan dari tanah, melarikan diri dari kursi-kursi. Astaga, tapi banyak ksatria sudah tewas, bro. Tapi mereka cuma pion yang gak berguna. Lica kaget, bertanya apa yang terjadi. Dan melihat semua tertancap di tombak, yang lain tiba-tiba mulai berubah, bro. Yang belum mati berubah jadi makhluk aneh berwarna biru. Kenneth bilang supaya dia menjauh. Tapi, ya ampun, sialan itu ternyata boneka Lego. Gak mungkin, tiap saat lepasin lengan kecil itu. Dia berteriak panik. Sementara Jack ketakutan, bertanya-tanya apakah semua berubah jadi iblis. Douglas Curvey bilang dia benar-benar kena sasaran. Dan memperkenalkan diri sebagai salah satu orang yang melayani Lord Tempest dan penyihir agung. Jelas, siapapun yang melawan jalannya harus dikirim mati secara pribadi. Saat itu, Kenneth sadar, itu kekuatan makhluk itu. Yang mengubah makhluk dan benda mati jadi hal lain. Memang, pria ini pasti terkait dengan para penyihir itu. Dan masalah sekarang, bro, Lica ada di sana, hancur, dengan potongan lengannya hilang. Salah satu yang berubah melompat menyerangnya dari belakang. Tapi Kenneth mengeluarkan pistol dan menembak kepala makhluk itu. Dia langsung memanggil Jack, yang mengaktifkan penyembuhannya di pelindung. Membuat peri menangis. Gila, ini perawan abadi yang punya kekuatan Lolita. Bro, dia jatuh ke tanah, mengambil lengan kecil itu dan bilang tak ada yang tak bisa dia sembuhkan. Menempel pada anak itu, mengeluarkan cahaya emas. Dan dengan itu, lukanya sembuh. Vio bilang sekarang dia bebas dari rasa sakit. Laika benar-benar terkesan. Dia kembali mengendalikan diri dan tampak seolah tidak pernah terluka. Namun, ada yang menarik perhatian. Douga di depan sedang bertepuk tangan. Tanpa kepala, dia berkata bahwa bagi manusia biasa, mereka memang memiliki kemampuan luar biasa. Sayangnya, meskipun telah diasah selama waktu yang lama, mereka akan mati seperti anggota Ordo lainnya. Kepala pria itu terbentuk kembali dan dia mengatakan ini adalah tragedi. Tapi itu adalah akhir bagi semua. Ada monster menyerang di mana-mana. Tim menatapnya dengan serius. Jack maju menyerang, Kenny dengan tongkat, dan anak kita tidak melakukan apa-apa. Hanya menghindar. Masalahnya Jack menyadari bahwa pria itu sangat cepat. Selain itu, semua yang berubah bentuk tampak menjadi lebih kuat. Douga di belakang meminta maaf dan menyuruh mereka berhati-hati. Jika mereka tidak menghentikan makhluk-makhluk ini, semua warga sipil di sisa kereta akan mati. Ya ampun, Laika akan melakukan kebodohan seperti ini.
memukul tangan pria itu dan mengatakan bahwa dia adalah seorang satria. Dan harus sadar akan kenyataan. Jelas. Saat dia berteriak-teriak, sebuah pisau menusuk tepat di kepala makhluk itu. Jack memperingatkan bahwa manusia yang berubah menjadi makhluk tidak akan pernah kembali normal. Ordo Ksatria ada untuk melindungi orang yang masih hidup. Dan dia harus belajar itu di Ordo Api Suci. Itulah sebabnya dia harus siap mengorbankan semua rekan. Jika dia tidak mau melakukan itu, lebih baik pergi dari sini sekarang juga. Protinha di sana ketakutan dengan hal yang jelas, sementara Kenneth menyuruhnya santai. Dia akan menangani ini sementara mereka melindungi warga sipil. Di pojok, ada seorang gadis yang menangis, lalu Laika melihat. Dia menarik gadis itu dan berlari menuju pintu. Di ruangan lain, dia tiba. Dan memberitahu semua orang bahwa di belakang sana penuh dengan iblis, mereka harus lari. Orang-orang mulai evakuasi lewat lorong dengan panik, tapi ada seorang ibu yang seperti pabrik anak. Ya, bro, wanita itu punya 3 anak. 1 di punggung dan pasti ada 1 lagi di perut, dan tepat saat itu pintu meledak. Dia terkejut, dan salah satu makhluk muncul. Keluarga itu, bukannya lari. Malah berdiri di situ menunggu seseorang menyelamatkan keberuntungan mereka. Bagaimana dengan si Protinha? Sial bagi mereka. Bagaimana dengan si Protinha yang juga pengecut? Atau tidak, kali ini. Anaknya menendangnya, menarik pedang besar yang berlebihan itu lagi. Memberitahu bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun terluka. Dan dia memberikan 1 sayatan, bro. Tampaknya dia membagi kereta yang ditinggalkan dengan makhluk-makhluk di belakang. Dan melompat dari sana untuk mengikuti teman-temannya. Hoga bilang anak kecil itu memang tidak buruk. Kereta yang terlepas berjalan dengan tenang, sementara Liga bilang sekarang mereka tidak perlu khawatir tentang warga sipil. Pria itu berkomentar bahwa ini aneh, sejauh yang dia selidiki. Seharusnya tidak ada orang dengan kekuasaan resmi di sini selain para komandan. Si Licamando bajingan itu diam, bilang akan membunuhnya. Apa itu? Pria itu sampai bingung, kan? Biarkan dia berpidato, dia minta maaf. Bilang dia berharap perjalanan ini akan luar biasa. Dan mencoba menyiapkan sesuatu yang spesial, tapi sepertinya rencananya kurang cukup. Pria ini punya penampilan penjahat yang keluar langsung dari Dragon Ball Z, bro. Seperti halnya yang kita sayangi punya rambut panjang, si Protinha bilang dia bajingan. Sementara Jack minta dia tenang dan perhatikan ini. Mereka harus melihat apa yang pria ini rencanakan dengan semua mayat ini. Apalagi maju sekarang dengan ceroboh. Bisa jadi kematian semua orang. Semua orang di situ ingin membunuh pria ini. Tapi mereka harus bertindak dengan hati-hati. Douga bilang dia mulai takut. Kalau dia tidak menggunakan akal pada saat yang tepat, dia sudah mati. Sayangnya dia harus membentuk teman-teman lamanya. Menjadi sesuatu yang menarik, tepat saat itu Jack maju lagi. Menghindari 1 tentakel, memotong yang lain. Dia lagi 2 sambil Kenive nembakin peluru dari jauh. Atau muncul dari sisi lain, nggak guna seperti biasa. Tangannya dan kakinya terikat, tapi juga seperti biasa. Cukup aktifkan pohonnya, masalah selesai. Douga bilang serangan frontal kayak gitu nggak bakal berhasil. Tapi Jack udah berdiri di depan, bilang mereka harus cari tahu itu. Dia kasih sayatan, tapi si pria berubah jadi amuba dan keluar lewat pintu. Kabur, Jack coba ngejar dengan buru-buru. Tapi pas sampai di kabin lain, itu kosong. Dia bertanya-tanya apakah pria itu kabur, tapi dia yakin. Gak mungkin dia kabur semudah itu, dia pasti sembunyi di suatu tempat. Di pintu masuk salah satu kabin terlihat jejak darah. Dia memutuskan mungkin pria itu ada di situ. Ah, ayo ke sana. Tapi dia melihat pengemudi asli kereta pingsan, dia langsung menangkap pria itu. Tanya apakah dia baik-baik saja, tapi pria itu nggak baik. Tanpa berkata apa-apa, Jack coba pakai penyembuhan dari perinya. Tapi, astaga. Pria itu menusuk lengannya dan berubah dari ekspresi sakit. Jadi senyum menyeramkan, kayak orang gila Joker. Saat itu, Jack menampar wajahnya, mematahkan lehernya. Tapi pria bengkok itu terus tertawa, bilang lucu betapa mudahnya menipu seorang ksatria, apalagi saat dia sedang sakit. Pria itu mulai berkelok-kelok, berubah jadi banyak kepala aneh. Bilang lucu bagaimana ksatria Ordo punya kebiasaan mencoba menyelamatkan semua orang. Kembali ke Douga. Dia bilang belajar itu dari kakaknya dan pria tanah. Douga lain muncul, sekarang ada iblis di bahunya. Jack bilang dia bajingan dan bilang akan membunuhnya. Tapi dia kena tusukan lagi di dada, dan makhluk itu bilang pria ini cukup bodoh. Seharusnya dilempar keluar jendela, si adik kurus, sungai manis. Jack masih agak bingung dengan apa yang terjadi, ya ampun. Dijelaskan bahwa mereka sudah membuang mayat masinis itu.
Sejak lama, dia hanya menyamar. Saat itu, Kennedy masuk berlari. Memanggil Jack, melihat dia sudah hancur dan menatap para bajingan itu. Mereka bilang pada anak itu bahwa ini salah Jack karena terlalu bodoh. Memang lucu kalau seorang ksatria resmi mati dengan cara mudah seperti ini, tapi senyum kedua orang itu hilang. Saat cahaya ungu melintas di lengannya. Waduh, ini parah. Keduanya mulai kesakitan, si prototipe muncul dengan semua lampu menyala. Bilang kali ini yang pemula yang akan menyelesaikan masalah. Kenneth mencoba membantu Jack berdiri, tapi lukanya terlalu dalam. Dia memanggil dia Nieve. Gila, bro. Orang itu punya kekuatan yang aktif tanpa sadar. Keren, ya? Tapi dia jelaskan kalau saat Jack tidak sadar, kekuatannya jauh lebih lambat. Douga mulai membangun kembali lengannya. Dan saat itu Douga bilang ada beberapa manusia yang sangat sombong. Memang, punya dua ksatria eksekutif sebagai lawan. Akan menarik, mereka saling menatap. Atap mulai meledak, dan si manis bilang, sayangnya, mungkin mereka harus menyelesaikannya di luar. Dengan begitu, keduanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Licha bilang dia harus menyelesaikan orang ini karena sandera lainnya mungkin dalam bahaya. Kenneth bilang tidak masalah, dia akan mengawasi Jack. Dan saat itu, si Perak ingin tahu apa yang mereka cari, karena Douga bilang dia hanya di sana untuk mengirim para ksatria luar biasa ke perjalanan kematian, karena mereka dilarang pergi ke barat. Licha ingin tahu apa yang ada di tempat itu, tapi orang itu jawab dia tidak perlu tahu. Apalagi dia akan mati di situ juga. Kereta masuk terowongan dan, tentu saja, gelap. Di depan, dia merasakan sesuatu datang. Itu kelelawar aneh. Dia menyadari bahwa setidaknya, mereka tidak terlihat kuat. Mereka mulai memotong yang buruk. Jumlahnya jauh lebih banyak dari yang dia kira. Belum lagi, entah kenapa. Dia merasa ada seseorang yang mengendalikan itu. Saat itu, ada yang datang dari belakang. Tiba-tiba, sebuah palu menghantam Kenneth tepat. Astaga, aku pikir kamu bakal jadi bodoh di sana. Melihat tubuh Jack, Licha ingin berkata sesuatu. Tapi temannya mengatakan hal yang jelas. Iya, bro. Aku juga nggak mau menang sendirian. Mereka harus bekerja sama. Kalau tidak, semua bakal mati. Dia berubah muncul lagi. Dan berkata sayangnya, disinilah perjalanan mereka berakhir. Dia menunjuk telapak tangannya ke tanah. Gelombang monster keluar dari tanah menuju protagonis, tapi dia berdiri di situ. Dengan tenang, senyum kecil di wajahnya, bilang sayangnya, ini gak bakal semudah itu. Astaga, protagonis mengambil Kenneth. Dan dari ekspresinya, melemparkan ke arah serangan. Kedua pria itu terkejut, dan dia terbelah dua. Saat itu, mereka ingin tahu bagaimana dia tahu itu. Licha menjawab bahwa ksatria harus percaya sepenuhnya pada rekan mereka. Dia yakin Kenneth berbohong saat bilang dia bisa membiarkan dia melindungi Jack, dia juga bilang dia mengandalkan anak itu. Jadi, ya, dia nggak bohong, anak kita. Protagonis yakin dia bakal tetap di sana melindungi. Sekarang, dia bilang mereka sial. Karena temannya nggak pernah bohong, dan dia maju ke arah Olga. Menampar wajahnya dan mengirimnya ke dinding, dia bertanya. Gimana rasanya dibunuh oleh ksatria amatir? Olga memanggil nama Tempeste, tapi sepertinya, dia menancapkan tubuhnya di dinding itu. Saat kereta lewat, astaga, yang tersisa cuma sisa-sisa. Dia seperti gelendotan di lantai, dan protagonis bilang dia mungkin gak bisa melindungi Jack, tapi dia pastikan bajingan itu gak bakal keluar. Dari situ hidup-hidup, tubuhnya mulai hancur. Dan protagonis membatalkan transformasi. Tapi, astaga. Saat itu, dia melihat ke depan ada badut aneh lain yang memegang kapak. Dia langsung memanggil Kenneth dan bilang ada seseorang di rel kereta. Dia melihat dan ternyata itu seorang cewek. Dengan apa yang terlihat seperti palu besar dan tubuh kekar. Iya, dia adalah komandan divisi ke-6, teman-teman. Buat yang tahu, itu adalah Mos Chow Mami. Dia langsung menghantam tepat di tengah rel, memunculkan penghalang asap. Sebenarnya itu adalah penghalang es, dia mengangkat penghalang dan menghentikan semuanya. Itu adalah sisa ksatria dari divisinya yang datang, dan dia langsung masuk ke kabin. Dia masuk dengan penuh semangat, bilang akan menyelesaikan ini sekarang juga. Dia menangkap Jack, menampar pipinya dari samping dan menyuruhnya memberi informasi tentang apa yang terjadi. Jack mulai sadar, merasakan sesuatu yang familiar. Dan saat itu dia berhadapan dengan dia, menuntut penjelasan, bro, dia memanggilnya kakak perempuan. Atau yang mulia, aku agak bingung di sini, kan? Ada dua terjemahan dan keduanya saling menatap dengan urusan kakak perempuan itu di luar sana. Mereka melihat dia berbicara dengan Jack dan agak tidak percaya.
Tunggu, mereka memanggil pria kekar itu. Tidak mungkin dia pria. Astaga, tapi penulis ini benar-benar bermain api. Halo, sekarang aku tidak tahu. Mereka menatap keduanya, bilang sepertinya. Mereka yang mengalahkan makhluk-makhluk itu. Selain itu, sepertinya duga itu. Benar-benar iblis dari badai itu, keduanya menggelengkan kepala, seolah setuju. Lalu dia menyuruh semuanya kembali ke markas dan melaporkan pemusnahan ini. Mereka sangat membutuhkan bala bantuan segera. Selain itu, mereka harus mencari sisa kereta, kan? Yang membawa para sipil dan entah kemana mereka pergi. Saat itu, Brigitte berbalik dan bilang agar mereka ikut dengannya. Dia punya ide kemana sumber masalah itu berada. Sudah saatnya menyelesaikannya. Licha bertanya apakah ini juga melibatkan boneka yang dia temukan dulu dan apakah orang ini cukup terkenal sampai dia mengenalnya. Kanev menjelaskan bahwa dia bukan ahli. Tapi sepertinya ini adalah legenda tentang seorang penyihir dari zaman dahulu. Orang yang konon adalah yang pertama membuka lubang besar di langit dan memanggil Raja Iblis. Dia adalah penyihir iblis yang dikenal sebagai Komandan Badai. Dia sudah berada di atas pasir dengan sebuah kapal teman, dengan dia menceritakan bahwa berdasarkan informasi dari cerita-cerita itu, dia sangat mungkin adalah iblis badai. Dan dia pasti berada di Istana Langit Iblis. Oh, siap. Bertanya apakah itu bukan cerita dongeng, dan Kenneth berkata tidak, bro. Mereka benar-benar ada, makhluk itu. Menjelaskan bahwa pada zaman ketika para ksatria ilahi berhasil menghentikan Raja Iblis, bagian-bagian dari tubuhnya terpotong, masing-masing bagian itu menjadi monster baru. Dan monster-monster itu memiliki kecerdasan tinggi dan, jelas, monster-monster tersebut menyebabkan banyak bencana, salah satunya mengendalikan cuaca. Dan bisa membuat banyak petir jatuh bersamaan. Satu memiliki api yang sangat kuat hingga bisa melelehkan kota-kota. Dan yang lain menyebabkan banjir tanpa ampun. Selain itu, monster bumi bisa membelah benua hanya dengan kepakan sayapnya. Para ksatria ilahi pada zaman itu tidak punya kesempatan untuk mengalahkan mereka. Itulah sebabnya kuil-kuil dibangun di kutub untuk mengurung makhluk-makhluk itu. Masalahnya adalah di menara tempat para iblis surgawi itu berada. Jumlah miasma yang menyebar sangat luar biasa. Contoh yang bagus adalah tanah tempat mereka sekarang berada, yang dulu adalah tanah hijau subur. Tapi iblis air yang tersegel di menara itu menyedot semua nutrisi dari tanah. Dan mengubahnya menjadi gurun. Dan dia mendengar bahwa mereka sudah menghubungi seorang pria yang menciptakan iblis. Tampaknya bahkan orang-orang di markas sudah khawatir bahwa salah satu tetua kuno telah dibangkitkan. Atau ada seseorang yang bekerja untuk badai. Makhluk itu mengucapkan namanya. Sebaiknya anggap mereka tidak berbohong, apalagi mengingat badai adalah orang yang membawa bencana pertama. Untuk dunia ini, skenario terburuk bagi umat manusia adalah dia mengulang bencana yang sama seperti sebelumnya. Licha mendengar semua ini. Bertanya-tanya apakah mereka benar-benar mengejar orang yang sekuat itu, dan Brigitte hanya bilang bahwa mereka akan segera sampai ke waktu bawah tanah yang seharusnya ada di wilayah ini. Tiba-tiba, ikan pasir muncul, dan mereka jatuh ke dalam kegelapan total. Wah, nak, bulan merah sudah datang. Kilas balik grafiti di sini, keluar dari pintu. Rasanya sudah pernah lihat ini? Aku juga sudah pernah lihat. Bro, bagi dia ini nostalgia, di kepalanya ada suara aneh. Yang berbicara sesuatu yang sulit dimengerti, lalu tiba-tiba sesuatu muncul di bawah perahu kecil. Melempar mereka semua ke arah kuil. Protokol terjebak di langit-langit seperti orang bodoh. Tiba-tiba, kembang api meledak, dan seseorang berkata senang bertemu. Bilang terakhir kali mereka bertemu lewat sebuah boneka. Licha bingung, ingin tahu apa yang dibicarakan orang ini. Dan langsung teringat wajah yang berbicara dengannya. Pasti. Ini adalah penyihir iblis Tempest. Sebelum pria itu melakukan sesuatu, cewek itu bilang main-main. Kami sudah siap dengan palu untuk menghantamnya, tapi tampaknya mereka menghindar tanpa khawatir dan bilang bahwa para ksatria ilahi ini tidak berubah sejak zaman dulu. Masih sangat barbar dan sederhana. Brigitte bertanya apakah dia Tempest. Dan memperingatkan bahwa dia seharusnya tidak berada di wilayah negara ini. Jadi sebaiknya dia pergi sekarang, Tempest. Namun, dia bilang sayangnya dia menolak. Dia sudah melakukan banyak eksperimen. Dan sekarang saatnya mewujudkan apa yang selalu dia impikan. Menjadi kenyataan. Bulan mulai bergetar di belakang kastil. Dan tiba-tiba mulai hujan di gurun. Semua orang menganggap itu mustahil. Sementara Tempest bilangnya, tepat seperti yang mereka pikirkan. Dia sudah membangkitkan iblis. Air surgawi, Lord Febil. Semua orang di sana ketakutan dengan tetesan itu, dan aku sedang menunggu Tuhan itu muncul. Waduh, bro, itu Lolita kecil. Dengan boneka beruang di tangan, kamu sudah tahu itu overpower ketika desainnya dibuat seperti itu.
Dan dia di sana bilang kalau dia mengantuk banget, sementara Licha bertanya-tanya apakah itu iblis surgawi pada saat yang sama. Tempest turun ke depan, menyambut dan minta maaf karena membangunkannya dari tidur. Dia tahu itu ratusan tahun, tapi hanya ingin mereka menyelesaikannya. Para keturunan ksatria ilahi yang menyegel dia dihentikan dengan tamparan di wajah. Semua orang agak bingung di sana, dan debil menyuruh dia berhenti memberi perintah apapun padanya. Dia sedang nyaman tidur, jadi kenapa dia harus dibangunkan? Orang itu agak bingung, sementara seseorang di atas sana bilang itu bukan yang dia harapkan, Brigitte. Di sisi lain, dia bilang jangan ada yang lengah. Dia mulai merasakan jumlah miasma iblis yang luar biasa banyak. Kalau makhluk itu benar-benar bebas, umat manusia sudah berakhir sekali dan untuk selamanya. Namun tiba-tiba, bayi itu sepertinya menyadari sesuatu dan terbang ke arah Licha, bro, dalam sekejap. Dia berada tepat di depan protagonis dan bilang itu Acheirao, dan sudah lama mereka tidak bertemu. Licha bingung, dan dia bilang pikir dia ada di utara. Kenapa dia ada di wilayahnya? Licha. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, karena bayi manusia itu, bro, jangan terlalu dingin. Memang, tekniknya untuk membangkitkan kembali. Dengan mengambil tubuh manusia benar-benar berhasil. Prada di sana, semakin ketakutan. Sepertinya semuanya mulai terungkap, dan saat itulah Tempest dari atas bilang sekarang sudah jelas. Itulah sebabnya dia merasakan koneksi kuat dari dunia lain dengan anak ini. Sepertinya ada sesuatu lebih di tubuhnya, bukan hanya kontrak biasa. Licha masih bingung, ketika tiba-tiba sebuah serangan menghantam pilar di sana, dan dia harus pergi. Poppy bilang itu kebetulan. Bahwa dia menemukan saudara laki-lakinya di sini segera setelah terpaksa dibangunkan. Karena mereka sedang bersama-sama, bagaimana kalau mereka bermain sedikit seperti dulu? Dia maju ke arahnya di udara, saat dia sedang jatuh. Namun, anak laki-laki kita itu menuju ke pelukan Brigitte. Pada saat yang sama, bro, dia melewati serangan yang malang itu bahkan tidak terasa sama sekali. Anak itu hanya melelehkan perak. Bertanya apakah dia baik-baik saja dan, dalam ingatan, Jack mengaktifkan penyembuhannya untuk menyatukan kembali lengannya. Philo licin dipanggil, lengan direkonstruksi. Palu menghantam tangan dan menancap dalam-dalam ke Fabio, tapi tentu saja tidak semudah itu. Palunya hanya hancur berkeping-keping. Dan si lemah berkata bahwa dia tidak memanggil mereka untuk bermain-main, melainkan anak malang Kenny. Vivi mengambil pistol besar dari timonya, tapi peluru tidak berpengaruh apa-apa. Dan si lemah mulai kehilangan kesabaran, mengatakan bahwa mereka sudah mulai mengganggu. Tiba-tiba, kakak perempuan air mulai melebar ke samping, membentuk gelembung-gelembung raksasa. Yang menciptakan makhluk berkepala besar, seperti bulan terapung. Dari jauh, si badai mengamati dan berkata bahwa itu luar biasa. Kekuatan iblis surgawi adalah sesuatu yang sangat dahsyat hingga membuat ksatria ilahi. Tampak seperti tidak ada apa-apanya, ada yang sedang menikmati momen itu. Dan berkata bahwa sang guru tampak dalam suasana hati yang sangat baik karena dia menjawab bahwa melihat iblis surgawi bergerak bebas selalu menjadi salah satu mimpinya. Dan sekarang, berdiri berhadapan langsung, dia tidak bisa menahan emosinya. Namun, yang paling membuatnya terkejut adalah bahwa iblis surgawi pertama dibangkitkan dalam tubuh manusia. Saat itu, dia berkata mungkin saatnya mereka kembali ke waktu utara. Sebelum segala sesuatunya menjadi rumit. Namun, tiba-tiba, sesuatu bersinar di langit, bro. Sebuah pedang raksasa jatuh, dia marah. Layar lebar sudah datang, bro. Si badai langsung mengenali bahwa masalah akan datang. Dan Arthur bertanya, karena mereka ingin membuat masalah besar. Untuk bawahannya, mereka harus siap dengan apa yang akan dia lakukan. Dia berdiri di sana dengan egonya, tangan di pinggul lebar. Sementara Peste sedang menatapnya dengan tatapan aneh banget, menatap dia. Di bawah, dia melihat Brigitte berjuang menghadapi pohon kehidupan. Dan pada saat yang sama keiran muncul dari belakang. Dan dia langsung bertanya apakah dia tahan 3 menit. Dia ingin tahu melawan siapa, dan dia bilang harus melawan iblis surgawi. Setelah itu, dia akan membantu dia menghadapinya. Tempest sedang mengamati semuanya, ketika dia memanggilnya dan minta maaf. Karena sayangnya, dia adalah sang pemanggil iblis yang sedang dibicarakan orang-orang. Dia bisa memaafkan jika dia berjanji sekarang tidak akan membuat masalah lagi. Tapi, jelas dong? Dia tertawa dan mengedipkan mata. Bilang sayangnya, janji itu tidak bisa dibuat. Si nakal bilang begitu, lalu kabur, cowok itu keluar dengan aura Dragon Ball yang mengambang. Arthur, tapi, tidak mau membiarkannya kabur begitu saja, mengaktifkan ledakan bintang dengan kekuatan penuh. Sementara keduanya sedang berkelahi, keiran jatuh di belakang Licha. Dan bertanya apakah dia mengerti apa yang sedang terjadi di sana. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menahan iblis surgawi itu selama 3 menit.
Sampai komandan kembali, sang protagonis tampak ketakutan. Dan Keiran hanya menyuruhnya fokus cepat, karena makhluk-makhluk itu sudah datang. Makhluk pertama datang ke arah mereka, Keiran hanya mengayunkan pedangnya ke samping. Sementara Licha sudah kena sayatan di punggung. Pada saat yang sama, Jack mengaktifkan perisai peri dengan pemulihan terus-menerus. Astaga, ini seperti RPG beneran, bro. Hillary melemparkan sihir penyembuhan. Anak kita berusaha menghindar dari kepala bulan. Di sana, sementara Brigitte menerobos di tengah. Tapi masalahnya air itu tidak hanya menyebabkan kerusakan. Tapi mereka segera pulih kembali. Gila, dari satu adegan ke adegan lain. Licha sudah berubah bentuk, mengaktifkan kekuatannya untuk mengepung makhluk api. Tapi, meskipun begitu, makhluk-makhluk itu terus menyerang, melewati api miliknya. Akhirnya, peluru Timus Kenive tampaknya punya efek. Sang protagonis berterima kasih atas apa yang dikatakan pria itu. Agar dia berhenti menggunakan kekuatannya terlalu sering. Nanti dia bisa pingsan kalau terus begini. Belum lagi kekuatan api itu tidak berguna tanpa mengendalikan air. Dia hanya membuang-buang energi. Si perak pasti sadar, kan? Hal yang sangat jelas, saat Keiran mulai mengaktifkan tombak petir. Dia menusukkan tombak ke tanah, memerintahkan tombak itu menunjukkan seluruh kekuatannya. Sementara petir naik, Brigitte datang dengan pukulan palu musim dingin kematian. Untuk membekukan semuanya tanpa ragu. Dia memukul tanah dan, dengan itu, bayi itu terperangkap di dalam air. Terbang bosan dan berkata bahwa larva-larva ini benar-benar mengganggu, dia merentangkan tangan dan berkata cukup sudah. Tiba-tiba seluruh mananya mulai berkumpul dan mengarah ke tubuhnya. Dia berubah menjadi kebiruan di dalam air, sementara Keiran menyadari bahwa dia menyerap seluruh aura dan tampaknya memperluas kekuatannya. Sekarang pertarungan sebenarnya akan dimulai, Luka sudah berubah. Namun dia hanya ingat apa yang dia katakan tentang mereka menjadi saudara. Dia tidak bisa mengerti, dia manusia. Dia ksatria ilahi, dia saudara dari makhluk aneh itu. Yang terlihat aneh, tertawa padanya, dia menyuruh makhluk sialan itu berhenti menatap. Seolah mereka saling mengenal, tiba-tiba semua orang merasakan sesuatu yang aneh. Dan protagonis tampak menderita sesuatu yang tak bisa dimengerti. Dengan tangan di kepala, seolah ada suara dalam pikirannya. Dan dia bertanya apa yang sedang terjadi, dan lihat Sukuna memanggil. Berkata jika anak itu adalah dirinya, menghabisi VBU seharusnya mudah. Keiran berkata agar mereka bersiap, sementara dia, dari atas bulan. Turun dari kastil dan menuju ke arah Malang Keiran, Vivi agak lemah. Dia menembak, tapi melalui pantulan air di sana. Dia menyadarinya, tiba-tiba muncul dan menampar wajahnya, itu cukup sopan. Hanya tamparan kecil, bisa saja kepalanya pecah, percayalah. Namun dia maju untuk memberikan pukulan palu susu sekali lagi. Tepat mengenai sasaran tapi tidak menyebabkan apa-apa, si Malang terkejut. Sementara bayi itu, matahari merentangkan tangan dan mendorongnya, melemparkannya ke belakang. Jack memanggil sang putri, yang menjawab bahwa dia baik-baik saja dan menyuruhnya fokus pada penyembuhan, kasihan sekali. Jangan bilang apa-apa, nak, dia sudah bilang mengerti. Sementara sang protagonis masih pusing seperti Chavez, bro. Berusaha memahami apa yang terjadi dan kenapa rasanya kepalanya mau meledak. Kapan saja, kekuatan yang tak bisa dia kendalikan itu akan datang. Pada saat itu, dia minum sesuatu. Merasakan sesuatu dan mendekat, bro. Dia mendekat padanya, menatap tajam. Dia tersenyum dan meletakkan tangan di dada, membuka kawah di tengah perut bocah itu. Astaga, dia terbang ke arahnya. Jack mencoba mengaktifkan penyembuhan, tapi jelas itu tidak akan cukup. Gadis itu menepuk punggungnya. Hei, itu berhasil, bro. Katanya penyembuhan Jack itu curang banget. Dia memperbaiki kawah di dada bocah itu dalam 1 detik. Namun, Vivi menghinanya, memberikan tatapan merendahkan. Dan bilang dia baru-baru ini jadi sangat lemah. Saat itu, suara di kepala Licha berkata bahwa giliran dia sudah tiba. Sebaiknya berhenti mengabaikannya. Dan berikan semua yang dia punya padanya. Sang protagonis ingin tahu siapa dia sebenarnya. Dan apa yang sedang terjadi. Suara itu tampaknya mengatakan dia bukan iblis surgawi. Sementara itu, Tempeste sedang melarikan diri, melihat Arthur tepat di belakangnya. Dia berkomentar bahwa dia sangat gigih. Bagaimana kalau dia menyerah sedikit saja? Namun, dia menjawab bahwa dia sepertinya ingin membuat banyak masalah, jadi dia akan membalasnya. Tiba-tiba, dia menghunus pedang dan, bro, dia mengayunkan serangan yang membuat kaki bocah itu hancur. Saat itu juga, dia bilang dia orang yang sangat jahat. Bagaimana bisa memotong kedua kakinya begitu saja tanpa menunjukkan emosi? Dia menjawab itu jelas, karena dia tahu jika bocah itu lolos dari sana.
Dia akan terus menghidupkan kembali iblis-iblis surgawi itu. Tempeste. Menyadari bahwa wanita sialan itu ingin membunuhnya, apapun yang terjadi. Menyadari bahwa si sialan itu ingin membunuhnya, apapun yang terjadi. Tapi itu yang dia lihat. Dan bertanya apakah dia tidak khawatir dengan teman-teman yang ditinggalkannya. Semakin lama dia kehilangan waktu di sini, semakin besar kemungkinan kembali dan melihat semua orang sudah mati. Dia akan terus melarikan diri secepat mungkin, sementara dia dengan putus asa berlari mengejarnya. Meninggalkan semua teman, jalannya mudah. Sementara dia menderita dengan pilihan itu, Arthur, bagaimanapun, menjawab bahwa dia akan membunuhnya dan masih kembali untuk menyelamatkan teman-temannya. Anak langit membuat kartu Yu-Gi-Oh pedang cahaya pengungkap itu di atas saudara itu. Dan anak langit, si kepala besar, sepertinya sudah jatuh. Namun pria itu tersenyum, berkata sangat sedih berada dalam potongan-potongan. Dipotong seperti itu, teriris-iris. Butuh waktu sebentar untuk pulih. Dia memujinya. Karena berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi berharap dia beruntung untuk mengembalikan teman-temannya. Arthur menatapnya, berbalik dan kembali ke arah teman-teman. Dia yakin sekarang tidak ada waktu lagi dan harus membantu teman-teman. Saat dia mengatakan akan memakan waktu 3 menit untuk sampai ke Tempeste. Dan sampai sekarang, dalam perjalanan kembali, totalnya 2 menit 50 detik. Namun, yang dia lihat saat kembali adalah semua teman-temannya tergeletak mati di tanah. Dan seorang iblis surgawi meminta,